Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Kavarina dengan NIM 2511176417 dari kelas 2025A. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan saya dari minggu kemarin. Kedua, Cicero adalah seorang ahli pemikir terbesar tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Ia hidup pada tahun 106 sampai 43 setelah Masehi. Ia juga seorang ahli kesusastraan dan ahli pidato. Pernah pula ia menjadi seorang advokat dalam banyak hal. Ia meniru hasil-hasil karya dari sarjana-sarjana Yunani. Ini terjadi dari nama kedua buah buku karangannya yang sangat termasyhur, yaitu De Republica atau tentang negara dan De Legibus atau tentang hukum atau tentang undang-undang. Dalam kedua buah buku karangannya itu ternyata dengan jelas bahwa susunannya meniru susunan dari buku-buku karangan Plato. Tetapi meskipun demikian, isinya jauh lebih kurang bernilai bila dibandingkan dengan buku-buku karangan Plato. Karena Cicero tidak banyak menunjukkan hasil pikiran-pikirannya yang asli. Negara menurut Cicero adanya itu adalah merupakan suatu keharusan dan yang harus didasarkan atas ratio manusia. Ajaran Cicero ini sebetulnya meniru dan disesuaikan dengan ajaran kaum Stoa. Pengertian ratio di sini yang dimaksud oleh Cicero adalah ratio yang murni, yang didasarkan atau menurut hukum alam kodrat. Jadi tidaklah seperti ajaran Epicurus yang menganggap bahwa negara itu adalah merupakan hasil dari perbuatan manusia dan fungsinya hanya sebagai alat saja daripada manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Mengenai bentuk pemerintahan, Cicero berpendapat bahwa bentuk yang baik itu adalah bentuk yang merupakan campuran dari tiga bentuk pemerintahan yang baik-baik pula. Kiranya di sini yang dimaksudkan adalah campuran dari bentuk pemerintahan, monarki, aristokrasi, dan republik. Tetapi meskipun setiap orang itu dapat mengambil bagian dalam pemerintahan, kiranya demokrasi adalah merupakan lawan daripada bentuk gabungan tersebut. Mengenai pendapatnya tentang hukum, Cicero mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan atas ratio yang murni tadi. Dan oleh karena itu, hukum positif harus berdasarkan atas dalil-dalil atau asas-asas hukum alam kodrat atau ratio yang murni. Jika tidak demikian, maka hukum positif tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Bagi Cicero, hukum adalah satu-satunya ikatan dalam negara, sedangkan keadilan itu hanya dapat dicari melulu untuk keperluan keadilan itu sendiri tanpa dicampuri pamrih tertentu. Akan tetapi, hukum alam dengan kesusilaan atau moral yang berdasarkan alam kodrat itu tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Demikianlah ajaran kaum Stoa itu selalu mempengaruhi cara berpikir tentang negara dan hukum. Hal ini ada pula pada Seneca. 3. Seneca yang pernah menjadi guru Kaisar Nero, ia meninggal pada tahun 65 sesudah Masehi. Pada waktu hidupnya, Romawi telah mengalami kebobrokannya. Kekuasaan negara hanya tinggal pada kekuatan bala tentaranya. Raja-raja yang memegang pemerintahan telah rusak akhlaknya, sedangkan orang hanya mempunyai kemungkinan menarik diri ke alam kebatinannya sendiri. Demikianlah juga yang dijalankan oleh Seneca. Mulai saat itu, orang mulai melepaskan diri dari adat kebiasaan luhur yang turun-temurun pada bangsa Romawi untuk mengabdi pada negara. Ini adalah merupakan suatu perubahan yang besar sesudah orang berabad-abad lamanya memegang teguh adat kebiasaan yang demikian. Orang mulai menjauhkan diri dari urusan-urusan kenegaraan dan mendalami kebatiannya. Pemerintahan dari Kaisar Marcus Aurelius yang tersusun dengan baik pun menunjukkan ketidakmampuannya melawan perkembangan sejarah yang berdasarkan alam kodrat itu. Dengan demikian, kerajaan dunia Romawi yang bagaimanapun kuatnya dan yang disusun menurut sistem ketatanegaraan yang praktis dan secara yuridis, tetapi kaku, kerajaan ini jauh dalam keadaan bobrok. Hal ini disebabkan karena adanya bagian yang lemah daripada susunan ketenagaraannya, yaitu bagian sosial etis. Juga kelemahan itu terdapat pada sistem atau politik pemerintahannya, yaitu sistem Divide et Impera. Oleh karena itu, Imperium Romawi tidak dapat mencapai kerajaan nasional yang punya kesatuan adat kebiasaan, bahasa, agama, serta ketatanegaraan seperti kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani dahulu sebagai negara yang kecil telah mempunyai kesatuan yang kuat, dapat menaklukkan kekuasaan yang besar dari Persia. Tadi telah dikatakan bahwa kelemahan dari bangsa Romawi juga terletak pada sistemnya Divide et Impera, karena di sini orang dapat menggunakan tipu muslihat dan sebagaimana hasil itu untuk kepentingan negara. Hal ini menyebabkan setelah bangsa-bangsa yang ditaklukkan itu menjadi sadar kembali mengadakan perlawanan terhadap Romawi. Inilah hal-hal yang menyebabkan kerajaan dunia Romawi menjadi terpecah belah dan jatuh.
Setelah jatuhnya Imperium Romawi, maka sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman abad pertengahan. Pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini tidak secara langsung dikuasai oleh masalah-masalah keduniawian, tetapi yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan material, dan bukan lagi dari sudut filsafat, melainkan ditunjuk dari segi ketuhanan, dari segi agama, dan sesungguhnya lah bahwa perkembangan sejarah pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini berbarengan dengan timbul dan berkembangnya agama Kristen, yang nantinya akan menimbulkan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang bersifat teokratis. C. Zaman abad pertengahan. Di atas telah dikatakan bahwa setelah jatuhnya Imperium Romawi, sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman baru, yaitu zaman abad pertengahan. Biasanya orang berpendapat bahwa zaman abad pertengahan ini dimulai dengan tahun 476, yaitu tahun keruntuhan kerajaan Romawi Barat. Akan tetapi Augustinus, ahli pemikir besar tentang negara dan hukum yang menciptakan ajaran-ajaran baru pada zaman itu, hidup setengah abad lebih dahulu, yaitu pada tahun 354 sampai 430. Sedangkan jatuhnya kerajaan Romawi Barat yang ditandai dengan penutupan praktik tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi baru terjadi setengah abad kemudian, dihitung dari tahun 476 tadi, yaitu dengan diselenggarakannya kodifikasi undang-undang oleh Raja Justinianus dari kerajaan Romawi Timur. Dengan runtuhnya peradaban bangsa Romawi, maka tidak dapat dihindarkan lagi keruntuhan ketatanegaraannya. Sedang baliknya kekuasaan dari agama Kristen semakin berkembang terus dan kemudian menggantikannya, karena tidak sedikit kaisar-kaisar yang memberi hati kepada penganut-penganut agama Kristen ini. Maka kemudian timbul susunan organisasi gereja yang ada hubungannya dengan urusan-urusan keduniawian, yaitu suatu kekuasaan keduniawian yang semula ditolak oleh kaum gereja, tapi dalam perkembangan selanjutnya hal ini merupakan suatu soal yang tidak dapat diabaikan. Pada zaman abad pertengahan ini tidak banyak memberikan kesempatan terhadap perkembangan pemikiran tentang negara dan hukum, serta ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, karena cara orang berpikir pada zaman abad pertengahan itu kurang kritis. Segala hal di dunia ini selalu dikembalikan kepada asalnya, yaitu Tuhan. Jadi terjadinya segala sesuatu di dunia ini karena sudah dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian, terlenyaplah alasan yang kuat bagi orang untuk mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum. Pemerintah kerajaan membiarkan segala sesuatunya di lapangan agama, kesusilaan dan adat istiadat, asal saja hal itu semua tidak membahayakan kerajaannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Apa yang sejak semula menarik perhatian istimewa dari pemerintah kerajaan Romawi terhadap penganut-penganut agama Kristen tersebut ialah adanya sikap yang istimewa dari mereka terhadap pemerintahan kerajaan, sebab mereka tidak mau mengenal dan menerima sikap yang lazim terhadap aliran-aliran lain, dan berpendapat bahwa hanya mereka sajalah yang memiliki pengetahuan yang sempurna dan yang lebih tinggi artinya daripada yang lain-lain, dan pendirian mereka sekali-kali tidak dapat dan tidak mau mengakui yang lain-lain itu sederajat. Dengan demikian, agama Kristen sejak semula telah menimbulkan persoalan-persoalan baru, yaitu persoalan tentang gereja di negara. Inilah yang antara lain dianggap oleh raja-raja sebagai alasan untuk mengejar, menangkap, dan menyusup secara kejam terhadap penganut-penganut agama tersebut. Tetapi hal ini semua tidaklah mematikan agama tersebut, melainkan malahan makin menambah banyaknya penganut-penganut agama tersebut. Menurut penganut-penganut agama Kristen tadi, tidak ada kekuasaan di dunia ini yang harus ditaati dengan secara patuh, karena pertama-tama yang harus ditaati adalah perintah Tuhan. Perintah penguasa hanya boleh ditaati apabila perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Suatu aliran yang memperkuat ajaran agama ini ialah aliran skolastik, karena aliran skolastik ini menjelaskan bahwa ilmu itu harus mengabdi kepada agama. Jadi, sudah mulai sejak pada pertemuan zaman abad pertengahan, pandangan hidup itu sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama. Lebih-lebih setelah agama Kristen ini diakui sebagai agama resmi daripada negara. Dan sebagai akibat daripada pengakuan ini, maka agama Kristen lalu mendirikan suatu organisasi yang kuat, yaitu organisasi gereja dengan dikepalai oleh seorang paus sebagai wakil daripada Tuhan untuk memerintah di dunia. Sebagai akibat lebih lanjut ialah orang, juga pemeluk-pemeluk agama Kristen itu sendiri, tidak mempunyai kebebasan berpikir. Oleh karena segala-galanya harus tunduk kepada perintah Tuhan, dan kalau ada perintah-perintah Tuhan yang tidak terang, yang belum menafsirkan hanya pemimpin-pemimpin gereja, khususnya paus. Semula memang gereja itu hanya mempersoalkan soal-soal agama saja, soal-soal keagamaan saja, tetapi lama-kelamaan ikut juga mempersoalkan
bukan soal-soal keduniawian, juga soal kenegaraan. Menurut pandangannya yang teokratis dari agama Kristen ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini adanya atas kehendak Tuhan, juga negara. Itu pada hakikatnya adalah atas kehendak Tuhan. Kalau ada pertentangan mengenai hakikat dan sifat daripada negara, pertentangan mengenai sifat-sifat kekuasaan dan lain sebagainya, maka pertentangan itu sebetulnya adalah pertentangan atas perdebatan antara negara dan kerajaan, antara raja dengan paus. Sedangkan yang menjadi pokok pangkal pertentangan itu tidak lain adalah siapakah di dunia ini yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan. Tegasnya, siapakah di dunia ini yang punya kekuasaan yang tertinggi, yang dapat memutuskan dalam tingkat tertinggi dan terakhir, negara ataukah kerajaan, raja ataukah paus. Tetapi kiranya tidak boleh dilupakan bahwa sesungguhnya pada zaman pertengahan itu semua orang telah sepakat bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah Tuhan. Hanya saja pelaksananya di dunia ini siapakah yang mewakilinya, raja ataukah paus, inilah yang dipersoalkan. Mengenai hal ini ada yang mengatakan bahwa yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini, jadi yang mempunyai kekuasaan tinggi di dunia ini adalah raja, tapi ada pula yang mengatakan paus. Mereka yang menjadi penganut raja itu disebut kaum legis, sedangkan mereka yang menganut paus disebut kaum kanonis. Dari masing-masing pihak ini tidak ada yang mau mengalah. Segala tulisan-tulisan perdebatan berkisar pada soal-soal keagamaan dan kekuasaan. Tetapi sekali lagi kita harus ingat bahwa perbedaan berpikir mereka itu hanya terletak pada siapakah di dunia ini, khususnya di dalam negara itu yang punya kekuasaan tertinggi, yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan, raja atau paus. Karena baik dari kaum legis maupun dari kaum kaunis itu kedua-duanya berpendapat bahwa yang punya kekuasaan tertinggi yang meliputi alam semesta ini adalah Tuhan. Cuma pelaksanaannya di dunia ini siapakah yang mewakilinya? Kaum legis mengatakan bahwa tidak hanya gereja saja yang punya tugas dan tujuan etis memelihara keadilan dan ketertiban hukum, tetapi negara mempunyai juga. Bahkan negara itu adanya lebih dahulu daripada gereja. Maka kekuasaan tertinggi di dunia ini harus ada pada tangan raja. Sedangkan kaum kanonis mengatakan bahwa kekuasaan yang asli di dunia ini ada pada paus, dan raja itu hanya mendebatkan kekuasaan tersebut dari paus. Jadi raja itu sebenarnya tidak memiliki kekuasaan yang asli. Oleh kaum kanonis, kekuasaan yang ada pada paus dan yang ada pada raja itu diumpamakan seperti hanya matahari dengan bulan, bahwa sinar yang asli itu ada pada matahari, sedangkan bulan tersebut hanya mendapatkan sinar dari matahari. Dengan timbulnya pertentangan tersebut di atas, maka akibatnya lalu ada dua macam hukum, yaitu satu, hukum yang mengatur soal-soal kenegaraan atau keduniawian. Dua, hukum yang mengatur soal-soal keagamaan atau kerohanian. Dengan demikian juga terdapat dua macam kodifikasi hukum, yaitu satu, kodifikasi hukum yang diselenggarakan oleh Raja Theodosius dan juga oleh Raja Justinianus. Ini ada kodifikasi daripada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Kodifikasi ini disebut corpus juris. Dua, kodifikasi yang diselenggarakan oleh Paus Innocentius. Ini ada kodifikasi daripada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gereja. Kodifikasi ini disebut corpus juris kanonisi. Yang penting bagi kita adalah corpus juris karena ini mengenai peraturan-peraturan dari negara. Corpus juris ini terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Instituten. Ini adalah sebuah ajaran tetapi mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang. Kalau dalam undang-undang itu mengenai sesuatu hal tidak terdapat pengaturannya, maka pengaturan mengenai hal tersebut dapat dilihat di dalam instituten tadi. 2. Pandekten. Ini sebetulnya hanya merupakan penafsiran saja daripada sarjana terhadap sesuatu peraturan. 3. Codek. Ini adalah pengaturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh raja. 4. Novelen. Ini adalah tambahan-tambahan daripada sesuatu peraturan atau undang-undang. Kalau dulu filsafat dari bangsa Yunani telah menghasilkan 4 aliran besar, yaitu Plato, Aristoteles, Stoa, dan Epicurus, maka sekarang setelah timbul pertentangan-pertentangan yang banyak itu, lahirlah suatu aliran yang menggabungkan ajaran-ajaran yang beraneka warna itu menjadi suatu ajaran baru atau yang disebut ekletikisme. Setelah itu kemudian lahir aliran Neoplatonisme yang dipelopori oleh Plotinus yang hidup pada tahun 205 sampai 270. Ajaran dari Plotinus ini merupakan jembatan peralihan dari filsafat Yunani ke alam pemikiran teokratis atau Kristen pada zaman abad pertengahan. Bagi Plotinus, Tuhan itu adalah hakikat satu-satunya yang paling luhur, dari mana terbit segala-galanya dan yang tak dapat
diterangkan dengan kata-kata. Di samping unsur ketuhanan ini, ada tata susila dari Plato yang mengajarkan bahwa orang itu harus berusaha untuk meningkatkan ilmunya sampai pada ilmu pengetahuan murni dengan melepaskan semua ikatan panca indera. Kita harus berikhtiar melihat Tuhan, hal mana tak dapat dicapai dengan pikiran saja, melainkan harus dengan ekstasis atau bersemedi. Dengan demikian, Plotinus menjadi perintis jalan bagi agama Kristen. Dia adalah ahli pemikir klasik besar yang terakhir yang ajarannya suka dipahami oleh rakyat. Sebagaimana pemikir-pemikir yang terdahulu, tempat di mana filsafat Yunani dengan agama Kristen itu bertemu adalah di Alexandria, kota tempat lahirnya Neoplatonisme. Adapun yang menciptakan dalam garis besarnya alam pikiran zaman pertengahan dari alam pikiran Kristen dan zaman Yunani adalah Augustinus. Sehingga dengan demikian Augustinus merupakan jembatan antara dua masa dalam sejarah, yaitu masa zaman abad pertengahan dengan masa-masa sebelumnya. Dengan demikian, ajaran-ajaran kenegaraan, pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini bersifat ketuhanan, bersifat teokratis. Untuk jelasnya, sekali lagi bahwa teori teokratis ini berkembang pada zaman abad pertengahan, dan yang dimaksud abad pertengahan ini adalah zaman sesudah jatuhnya kerajaan Romawi Barat pada abad ke-5 tahun 476 sampai abad ke-15. Tahun 1453 tahun jatuhnya kerajaan Romawi Timur atau sampai zaman Renaissance. Teori teokratis ini dalam perkembangannya pada abad pertengahan mempunyai hubungan yang erat dengan perkembangan agama yang baru timbul pada saat itu, ialah agama Kristen. Agama ini timbul pada permulaan tahun Masehi. Sebelum timbulnya agama Kristen, di Romawi ada pengertian atau ajaran tentang ketuhanan yang berdasarkan atas mitologis, yaitu bahwa ada pengertian atau ajaran tentang ketuhanan yang berdasarkan mitologi, yaitu bahwa menurut anggapan mereka ada dewa-dewa yang tidak berbeda halnya dengan manusia. Hanya saja dewa-dewa itu lebih berkuasa dan mempunyai kekuatan gaib yang melebihi kekuatan yang ada pada manusia. Jadi kepercayaan yang dianut oleh bangsa Romawi pada waktu itu adalah panteisme, percaya pada banyak dewa. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau kemudian timbul agama yang mengajarkan adanya satu Tuhan, yaitu agama Kristen. Mula-mula agama ini merupakan agama yang terlarang. Penganut-penganutnya selalu dikejar-kejar, kemudian dibuang atau dibunuh. Oleh karena itu, semula agama tersebut dianut dan dilakukan dengan secara diam-diam. Apa sebab agama ini selalu dilarang? Sebabnya ialah bahwa seperti telah dikatakan di atas, agama Kristen itu mengajarkan adanya kepercayaan pada satu Tuhan. Ini adalah bertentangan dengan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Romawi pada waktu itu, yaitu panteisme. Juga agama ini semula mengajarkan pandangan hidup yang mengancam kekuasaan serta kewibawaan raja. Misalnya, orang tidak perlu mentaati peraturan-peraturan negara yang bertentangan dengan keyakinannya. Lebih-lebih kalau peraturan negara itu bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Akan tetapi karena berkat ketabahan dan keuletan daripada penganutnya, lama-kelamaan agama ini tidak mati atau musnah, melainkan malahan mendapatkan lingkungan hidup yang makin meluas dan akhirnya malahan dianut oleh penjabat-penjabat negara dan kemudian diakui oleh negara sebagai agama resmi daripada negara. Kaisar-kaisar kemudian memberikan perhatiannya kepada kaum Kristen ini. Kaisar Commodus yang hidup pada tahun 180 sampai 192 adalah yang pertama-tama menerima agama Kristen dan memperbolehkan para penganutnya berada di sekitarnya. Setelah agama Kristen ini diterima sebagai agama resmi daripada negara, kemudian tumbuhlah suatu susunan gereja sebagai bentuk organisasi daripada agama tersebut yang ada hubungannya dengan soal-soal keduniawian dan kenegaraan. Suatu kekuasaan yang semula ditolak sama sekali oleh gereja, karena semula gereja hanya berkecimpung dalam soal-soal keagamaan saja. Tetapi yang lambat laun soal-soal keduniawian dan kenegaraan itu dalam perkembangan agama selanjutnya merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Susunan organisasi gereja tersebut yang dipimpin oleh seorang paus, organ-organnya menyerupai dengan organ-organ organisasi negara yang dipimpin oleh raja. Mulai saat itulah sesungguhnya timbul pokok persoalan, pokok pembicaraan daripada sarjana pada zaman abad pertengahan. Para sarjana teokratis, apakah pokok persoalan atau pokok pembicaraan tersebut? Tidak lain ini adalah seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu siapakah dunia ini yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan, jadi yang memegang kekuasaan tertinggi, raja atau paus, atau dengan kata lain, bagaimanakah perimbangan kedudukan serta kekuasaan negara dengan gereja itu? Siapakah di antara kedua organisasi ini yang memegang kekuasaan tertinggi? Oleh karena
Oleh karena di antara kedua organisasi ini selalu timbul persoalan-persoalan dan pertentangan-pertentangan saja, tetapi mengapa soal-soal ini dibicarakan? Telah terjawab di atas, yaitu dengan terbentuknya susunan organisasi gereja yang organ-organnya sama dengan organ-organ susunan organisasi negara. Maka di dunia ini lalu terdapat dua organisasi kekuasaan, yaitu yang pertama, organisasi yang dikepalai oleh seorang raja, dua, organisasi gereja yang dikepalai oleh seorang paus. Padahal kedua organisasi kekuasaan tersebut punya subjek yang sama, yaitu manusia. Maka kalau tadi dikatakan bahwa di antara kedua organisasi kekuasaan itu selalu timbul pertentangan-pertentangan, pertentangan itu ada pertentangan mengenai kekuasaan antara negara dengan gereja terhadap subjeknya. Tegasnya, siapakah yang punya kekuasaan tinggi di dunia ini terhadap subjeknya, yaitu manusia tadi. Pertentangan ini terjadi misalnya kalau pada suatu saat kedua organisasi itu mengeluarkan peraturan yang saling bertentangan, padahal kedua peraturan yang dikeluarkan oleh dua organisasi tadi mengatur hal yang sama, misalnya tentang perkawinan, pewarisan, dan sebagainya. Maka peraturan yang manakah yang harus ditaati oleh para subjeknya tadi? Ini yang selalu menimbulkan kebingungan. Padahal pada waktu itu organisasi gereja betul-betul punya alat-alat perlengkapan seperti yang dimiliki oleh organisasi negara, misalnya badan perundang-undangan, pengadilan, keuangan, dan sebagainya. Dan masing-masing peraturan tadi, baik dari negara maupun dari gereja, itu mempunyai sifat mengikat yang boleh dikatakan sama, dan bila tidak ditaati dapat menimbulkan sanksi-sanksi tertentu. Soal inilah yang nanti akan dibicarakan oleh para sarjana pada zaman abad pertengahan untuk mendapatkan pemecahannya. Tetapi sebelumnya membicarakan ajaran-ajaran daripada sarjana tersebut, baiklah diketahui terlebih dahulu bahwa zaman abad pertengahan yang berkembang selama lebih kurang 10 abad itu, yaitu dari abad ke-5 sampai dengan abad ke-15, sesungguhnya terbagi dalam dua masa, dua zaman. Pembagian tersebut ditandai dengan adanya atau terjadinya peristiwa besar, yaitu perang salib. Kedua zaman tersebut ialah: 1. Zaman abad pertengahan sebelum perang salib, abad ke-5 sampai abad ke-12. 2. Zaman abad pertengahan sesudah perang salib, abad ke-12 sampai abad ke-15. Dalam kedua zaman ini terdapat ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang saling berbeda. Pada zaman abad pertengahan sebelum perang salib, ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang ada sifatnya ada sangat teokratis. Segala sesuatu didasarkan atas kehendak Tuhan. Hal ini terjadi karena dengan diakuinya agama Kristen tadi sebagai agama resmi daripada negara, orang atau warga negara sangat patuh terhadap ajaran-ajaran agama tanpa ada persoalan apa-apa. Pendek kata, segala sesuatu yang ada di dunia ini adanya atas kehendak Tuhan. Maka akibatnya adalah tidak adanya pandangan-pandangan yang bersifat kritis terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Segala perbuatan pada waktu itu ditunjukkan untuk membela kepentingan-kepentingan agama dan gereja. Sedangkan pada zaman pertengahan sesudah perang salib, ajaran-ajaran kenegaraan, ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang ada telah banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana Yunani kuno, misalnya ajaran dari Plato dan Aristoteles. Hal ini disebabkan oleh karena pada waktu terjadinya perang salib itu banyak penganut agama Kristen yang pergi ke timur tengah, antara lain ke Palestina, dengan maksud untuk membela dan menyelamatkan makam-makam Kristen yang terancam. Dan disinilah mereka mulai mengenal kebudayaan dari zaman Yunani kuno, antara lain ajaran-ajaran kenegaraan dari Plato dan Aristoteles tadi. Setelah perang salib selesai, mereka kembali ke negaranya masing-masing dengan membawa kebudayaan Yunani kuno tadi, yang sebelumnya tidak pernah dikenal di dunia barat. Dengan demikian, maka mereka lalu mulai berpikir secara kritis tentang keadaan-keadaan di sekitarnya, termasuk pula ajaran-ajaran mereka tentang negara dan hukum dan agama. Jadi mulai saat itu, unsur ratio masuk ke dalam ajaran-ajaran kenegaraan lagi. Ini menyebabkan perubahannya cara berpikir mereka, yaitu dari cara berpikir yang bersifat teokratis mutlak pada abad pertengahan selama perang salib ke cara berpikir yang bersifat teokratis kritis pada abad pertengahan sesudah perang salib. Dari zaman abad pertengahan ini, ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang akan dibicarakan tidak banyak. Kita ambil yang pokok-pokok saja yang dianggap mewakili ajaran-ajaran pada waktu itu. Dari zaman abad pertengahan bagian 1, zaman abad pertengahan sebelum perang salib, dari abad ke-5 sampai abad ke-12, ada ajaran dari Agustinus dan Thomas Aquinas. Dan dari zaman abad pertengahan ke bagian 2, zaman abad pertengahan sesudah perang salib, dari abad ke-12 sampai dengan abad ke-15 adalah ajaran-ajaran ada dari Marsilius.
1. Augustinus. Augustinus hidup pada tahun 354 sampai 430. Ia adalah seorang Kristen. Di dalam bukunya Pengakuan, ia telah menulis riwayat hidupnya sendiri. Dalam buku itu dikatakan bahwa ia hidup dalam keadaan dualisme. Maksudnya, ia mengalami masa peralihan dari peradaban yang satu ke peradaban yang lain. Pada waktu hidupnya, ia mengalami masa keburukan masyarakat yang disebabkan banyak pertentangan-pertentangan yang timbul, terutama pertentangan antara orang-orang yang menganut agama Kristen dengan orang-orang yang tak beragama, antara kepercayaan adanya satu Tuhan yang Maha Agung dengan penyembahan kepada berhala. Lagi pula adanya peristiwa yang maha penting yang terjadi pada tahun 409, yaitu raja dari kaum Gota Barat yang bernama Alaric mengepung kota Roma, kemudian menyerbu dan mengadakan perampasan-perampasan. Terhadap peristiwa ini pendapat orang dapat berlainan. Sementara orang berpendapat bahwa karena Alaric sendiri seorang Arya yang menganut agama Kristen, peristiwa tersebut berarti suatu kemenangan agama Kristen atas penyembahan berhala. Jadi, berarti suatu hukuman terhadap orang-orang yang mengadakan penyembahan kepada berhala. Tetapi sementara itu, di pihak yang lain orang berpendapat, dulu dalam keadaan tidak beragama, keadaannya tenang-tenang saja. Alangkah bedanya keadaan sekarang di bawah agama Kristen. Peristiwa tersebut di atas menjadi alasan kuat bagi Augustinus untuk menulis bukunya yang diberi nama De Civitate Dei, tentang negara Tuhan. Isi pokok daripada bukunya tersebut ditujukan untuk mengadakan pembelaan terhadap agama Kristen, serta berisi suatu polemik antara penganut-penganut agama Kristen dengan orang-orang tak beragama. Buku itu juga merupakan filsafat sejarah dan agama, ajaran tentang kepercayaan dan kesusilaan. Semula buku itu tidaklah dimaksudkan sebagai buku pelajaran untuk politik negara dan gereja. Meskipun akhirnya menjadi buku yang demikian, ini terbukti dari ajarannya mengenai perimbangan kedudukan antara kekuasaan antara negara dengan gereja, antara raja dengan paus. Menurut Augustinus, yang ajarannya sangat bersifat teokratis, dikatakan bahwa kedudukan gereja yang dipimpin oleh paus itu lebih tinggi daripada kedudukan negara yang diperintah oleh raja. Mengapa demikian? Dalam hukuman ini dikatakan oleh Augustinus bahwa adanya negara di dunia ini merupakan sesuatu kejelekan, tetapi adanya itu merupakan suatu keharusan. Yang penting itu adalah terciptanya suatu negara seperti dengan yang diangan-angankan atau dicita-citakan oleh agama, yaitu kerajaan Tuhan. Maka dari itu sebenarnya negara yang ada di dunia ini hanya merupakan suatu organisasi yang mempunyai tugas untuk memusnahkan perintah-perintah agama dan musuh-musuh gereja. Jadi di sini nampak dengan jelas bahwa negara mempunyai kedudukan atau kekuasaan yang lebih rendah dan ada di bawah gereja. Negara sifatnya hanya sebagai alat daripada gereja untuk membasmi musuh-musuh gereja. Pendapat Augustinus tersebut di atas diterangkan dengan jelas dalam bukunya De Civitate Dei, dan yang isinya seluruh kerangkannya itu terjalin suatu pertentangan dan perbedaan yang tajam dan yang mencerminkan aliran pemikiran pada zaman abad pertengahan di mana ia hidup. Dalam bukunya tersebut, Augustinus menyebutkan adanya dua macam negara, yaitu satu Civitas Dei atau negara Tuhan. Negara ini sangat dipuji oleh Augustinus karena ini adalah negara yang diangan-angan dicita-citakan oleh agama. 2. Civitas Terrene atau Diabole atau negara iblis atau negara duniawi. Dengan ini sangat dikecam dan ditolak oleh Augustinus. Negara yang paling baik itu adalah negara Tuhan. Akan tetapi negara ini tidak akan pernah tercapai di dunia ini, tetapi semangatnya dimiliki oleh sebagian dari orang-orang di dunia ini, dan mereka ini harus selalu berusaha untuk mencapainya. Dan orang hanya dapat mencapai negara Tuhan ini dengan peralatan gereja sebagai wakil daripada negara Tuhan di dunia ini. Tetapi sebenarnya orang-orang yang berada di luar gereja pun dapat juga mengusahakan tercapainya negara Tuhan tersebut, asal mereka itu mentaati perintah Tuhan. Jadi sesungguhnya negara dunia dan gereja itu tidaklah seluruhnya sama dengan pengertian negara Tuhan dengan negara iblis. Akan tetapi kerajaan-kerajaan duniawi kebanyakan adalah civitas terrene atau diabolis sungguh-sungguh. Sebagai bukti misalnya Romawi. Demikian Augustinus yang selanjutnya dengan itu pula mengkritik pendapat Cicero dalam bukunya Republik, sebab di situ dimulihkan negara sebagai suatu bangsa, sedangkan pengertian bangsa yang tak pernah dikenal oleh kerajaan Romawi. Yang dikenal ialah pengertian orang banyak yang dipersatukan karena perintah dari seorang penguasa. Dan karena diadakannya perjanjian, kerajaan Romawi tak pernah merupakan negara.
karena tak pernah pemerintahannya didasarkan atas keadilan. Karena itulah Romawi jatuh dalam keberblokan, yang sekaligus memperlihatkan bahwa mereka sangat bernafsu atas kemegahan dan keduniawian. Pun demikian, Agustinus selanjutnya mengatakan bahwa Cicero telah mengalami suatu kekhilafan karena ia berpendapat bahwa negara itu adalah merupakan penjelmaan daripada keadilan, sedangkan sesungguhnya keadilan itu hanya mungkin dapat dicapai dalam negara yang dipimpin oleh agama, yaitu dalam Civitas Dei. Seluruh pikiran Agustinus tujuan kepada hari kemudian dengan mengesampingkan sejarah dari masa-masa yang lampau, dan pikirannya itu tidak lebih hanya merupakan pernyataan yang sifatnya samar-samar, artinya belum merupakan pengertian yang tegas. Sepertinya pendapat Agustinus yang menyamakan antara pengertian negara dengan pengertian masyarakat, pula pendapatnya bahwa gereja dianggap sebagai bayangan daripada Civitas Dei di dunia ini yang luasnya meliputi seluruh dunia, dan kekuasaan atau keduniaan negara diperoleh dari pemberian gereja. Hal ini mengingatkan kita kepada teori dua pedang. Pada waktu itu, orang sedang ramai membicarakan mengapa kekuasaan Paus terutama sesudah perang salib sangat berpengaruh oleh soal-soal keduniaan. Sedangkan pada saat itu baru saja dilahirkan suatu politik dari Paus yang bersifat membebaskan gereja dari segala urusan keduniawian dan bertujuan memperdalam kehidupan keagamaan. Ini terjadi pada abad ke-12, dilakukan oleh kaum Cisterciensa di bawah pimpinan Bernard Calvaux, yang sesungguhnya ini hanya bersifat melanjutkan saja daripada gerakan Cluny di Burgundia yang terjadi pada abad ke-10. Terhadap pernyataan di atas, Bernard Calvaux dalam bukunya yang diberi nama De Consideratione atau perihal tinjauan kebatinan berpendapat bahwa Paus yang mengejar tujuan keduniaan adalah bersifat budak dan tidak sesuai dengan martabatnya. Orang pada waktu itu juga sedang ramai membicarakan tentang hukum, tapi yang dimaksud itu bukanlah hukum dari Tuhan, melainkan hukum dari Justinianus. Kemudian ia membuktikan, benarkah bahwa Paus telah berpengaruh oleh soal-soal keduniaan dengan teori dua pedang tersebut. Dengan dua pedang itu dimasukkan ada kekuasaan kerohanian dan atau agama. Jadi kekuasaan gereja atau Paus dan kekuasaan keduniawian yaitu kekuasaan negara atau raja. Dengan ajaran dari dua pedang itu bahwa Paus menghadiahkan pedang duniawi, pada hakikatnya berarti Paus telah melepaskan dari tangannya kekuasaan keduniaan, sehingga yang tinggal padanya ada kekuasaan keagamaan atau kerohanian saja. Karena kekuasaan keduniaan tidak sesuai dengan martabat gereja yang selalu menganjurkan kehidupan yang alim dalam suasana ketentraman. Akan tetapi sesungguhnya teori dari dua pedang itu dapat juga diterangkan dengan cara lain. Oleh karena teks kitab Injil tidak mengatakan sesuatu apapun tentang perhubungan dua pedang tersebut, padahal justru inilah soalnya. Maka dari itu kemudian diajarilah bukti yang lebih kuat lagi. Demikianlah seperti Paus Innocentius ketiga. Innocentius ketiga memperkuat pendiriannya tentang hubungan antara kekuasaan kerohanian, keagamaan dengan kekuasaan keduniawian. Kekuasaan negara atau kekuasaan raja tidak lagi dengan teori dua pedang dari Lukas, melainkan dengan suatu gambaran dari Genesis atau kejadian, yaitu demikian kaisar atau raja dapat dianggap sebagai bulan, sedangkan Paus dianggap sebagai matahari. Bulan itu mendapatkan cahayanya dari matahari. Dengan demikian berarti bahwa kaisar atau raja mendapatkan kuasanya itu dari Paus. Malahan juga dalam urusan keduniawian, Paus mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari kaisar atau raja. Bagaimana kebenaran daripada kedua teori tersebut di atas, teori dari dua pedang dan teori dari bulan dan matahari? Kiranya orang dapat juga berpikir secara lain sehingga mendapatkan kesimpulan yang persis sebaliknya. Sebab dalam kedua teori tersebut orang telah dipengaruhi bahkan ditentukan oleh khayalan pikirannya. Inilah yang dijadikan alasan kuat bagi kaum legis untuk menolak ajaran kaum kanonisi itu seluruhnya, kecuali itu dibentukkan pula oleh kaum legis dengan berpegang kitab suci bahwa sesungguhnya kekuasaan raja tidaklah tergantung daripada kekuasaan Paus. Ditunjukkanlah oleh kaum legis bahwa ayat dalam kitab suci yaitu Romawi 13 surah 1 mengatakan bahwa tidak ada kekuasaan selain daripada kekuasaan Tuhan. Demikianlah gambaran cara berpikir pada zaman abad pertengahan yang ternyata sangat sederhana dan mengalami kemunduran serta kurang rasional. Segala sesuatu dipikirkan secara teknokratis. Tetapi untunglah bahwa sejak tahun 1000 telah
Secara berangsur-angsur terjadi perubahan cara berpikir yang menuju ke arah berpikir secara rasional. Dengan demikian lahirlah filsafat dari zaman abad pertengahan. Di samping ilmu ketuhanan, teologi yang telah ada dari perbandingan antara kebenaran-kebenaran teologis dan kebenaran-kebenaran filosofis menimbulkan banyak perselisihan yang mengakibatkan suatu perkembangan dan perubahan-perubahan dalam alam pikir orang. Ajaran filsafat dari zaman abad pertengahan disebut skolastik. Ajarannya bersifat memahamkan dan menjelaskan secara rasional daripada ajaran-ajaran yang telah dikeluarkan oleh gereja. Pencipta ajaran filsafat skolastik adalah Anselmus Canterbury yang hidup pada tahun 1033 sampai 1109. Dasar pokok daripada ajaran filsafatnya adalah bahwasanya orang itu harus percaya untuk dapat mengerti. Tapi ini kemudian diubah oleh Abelard yang hidup pada tahun 1079 sampai 1142 menjadi sebaiknya, yaitu bahwa pengertian itu harus dilakukan daripada kepercayaan. Hal ini menyebabkan timbulnya pertentangan-pertentangan lagi yang sifatnya menuju kepada Renaissance. Sementara itu, kita menjumpai seorang ahli berpikir tentang negara dan hukum yang ajarannya dapat dikatakan menentang ajaran Agustinus. Orang tadi adalah John Salisbury. Ia hidup pada pertengahan abad ke-12, kurang lebih 1950. Menurut John Salisbury, negara itu seharusnya tidak hanya menciptakan perdamaian untuk kepentingan gereja, seperti yang diajarkan oleh Agustinus, yang pada waktu hidupnya memang selalu mengalami keberbukan dan kebiadaban, yang menyebabkan dia menolak negara duniawi dan mengagung-agungkan ajaran-ajaran gereja, melainkan seharusnya menjamin pula keselamatan dan ketentraman kehidupan masyarakat. Maka mulai saat itu, yaitu abad ke-13, orang mulai memberikan keharapan kepada masyarakat. Akibat daripada ajaran John Salisbury ini adalah lenyapnya ajaran dua pedang dan ajaran matahari dan bulan yang menggambarkan secara tajam pertentangan antara kekuasaan negara dan kekuasaan gereja. Sebab mulai saat itu timbul kerjasama yang erat antara kekuasaan negara dan kekuasaan gereja, karena keduanya merupakan bagian dari suatu kesatuan organis. Kesatuan ini terjadi karena gereja dianggap sebagai bagian dari organisme kenegaraan. Hal ini digambarkan dengan membuat suatu perbandingan sebagai berikut. Gereja diumpamakan sebagai jiwa daripada organisme, sedangkan raja sebagai kepalanya, maka jiwa itu memimpin badan dan kepalanya. Hal di mana dimaksudkan bahwa semangat gereja haruslah memimpin negara. Tapi demi martabatnya, gereja tidak boleh mencampuri urusan keduniawian. Oleh karena itu, urusan keduniawian harus dijalankan oleh negara. Dari segi sosial etis, John Salisbury berpendapat bahwa jika masing-masing orang itu bekerja untuk kepentingannya sendiri, maka kepentingan masyarakat akan terpelihara dengan baik. Bagaimanakah jika pendapat John Salisbury tersebut di atas dibandingkan dengan pendapatnya Epikuris? Saya kira tidak dapat dipersamakan. Tegasnya, kedua pendapat tersebut sesungguhnya berbeda satu sama lain. Sebab kalau Epikuris dengan ajarannya yang bersifat individualistis itu dimaksudkan untuk mengatasi kebobrokan masyarakat pada saat itu, dengan memberikan pengutamaan kepada kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat. Sebab kalau kepentingan individu itu terjamin, demikian juga keadaannya kepentingan masyarakat. Dengan demikian, orang dapat mencapai tujuannya, yaitu kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan tersebut yang dimaksudkan bukunya kebahagiaan material, melainkan ada kebahagiaan yang bersifat kejiwaan atau kerohanian. Sedangkan kalau John Salisbury dengan ajarannya yang mengatakan bahwa jika masing-masing orang itu bekerja untuk kepentingan sendiri, maka kepentingan masyarakat akan terpelihara baik. Itu kiranya yang dimaksud tidaklah ia akan menciptakan ajaran yang bersifat individualistis seperti yang diajarkan oleh Epikuris, melainkan untuk menjaga jangan sampai seseorang itu mencapai urusan orang lain yang telah menjadi bagiannya. Tegasnya, negara dan gereja ini jangan sampai berebutan kekuasaan, melainkan mereka harus selalu mengandalkan ikatan kerjasama yang erat, sebab keduanya merupakan bagian daripada suatu organisme. John Salisbury juga membicarakan sikap raja. Dalam hal ini, yang penting adalah pendapatnya mengatakan bahwa terhadap raja yang bersifat lalim, orang berhak membunuhnya karena ia telah menginjak-injak undang-undang, telah membudak rakyatnya sebagai seorang tiran. Dengan demikian timbul pertanyaan, siapakah yang wewenang menentukan sikap raja yang demikian itu? Ini merupakan pertanyaan yang tak terjawab. Baru nanti pada abad ke-16, pertanyaan itu memperoleh pengertian yang besar karena orang mulai mencari jawabannya. Selain bukunya yang diberi nama Polycraticus, John Salisbury juga menulis buku yang dinamakan Metagolicus. Buku yang pertama sebagian besar mengenai pembicaraan tentang negara dan hukum, sedangkan bukunya yang disebutkan belakangan itu berisikan tentang filsafat umum, jadi bukan mengenai negara dan hukum atau filsafat hukum. Pokok-pokok pembicaraannya adalah mengenai ajaran-ajaran universalia. Ini adalah mengenai suatu persoalan yang sangat menarik orang pada zaman abad pertengahan bagian yang kedua. Orang berpikir sendirian rupa sehingga menimbulkan dua aliran. Kedua aliran ialah realisme dan nominalisme. Yang terakhir ini adalah yang
aliran yang bersifat modern. Realisme penganutnya disebut kaum realis, dan perlu diperhatikan bahwa pengertian daripada istilah ini lain sama sekali dengan pengertian yang diberikan oleh orang pada masa sekarang. Berpikir secara neoplatonis, artinya mereka itu berpendapat bahwa semakin umum sifat daripada sesuatu, maka semakin dekatlah hal atau sesuatu kepada ketuhanan, dan makin nyata, serta hal itu sungguh-sungguh terjadi, sebab Tuhan adalah sesuatu yang paling umum yang dapat dipikirkan, dan karena itu kebenarannya yang paling besar. Sebagai contoh daripada pemikiran yang bersifat realis adalah pemikiran dari Anselmus Canterbury dengan filsafat ontologinya membuktikan tentang adanya Tuhan terhadap sesuatu hal yang bersifat umum. Itu sesuatu hal yang bersifat khusus, tidak mempunyai arti tersendiri, melainkan hanya mempunyai arti yang ditarik dari pengertian umum tadi, sehingga sesuatu hal yang bersifat umum itu tidak dapat diganggu dalam bentuknya yang umum itu. Jadi aliran realisme berpendapat bahwa gambaran umum dari zaman abad pertengahan itu merupakan kebenaran yang tertinggi, tidak dapat diganggu oleh kebenaran khusus yang baru. Sesungguhnya pendapat yang demikian telah berabad-abad adanya, tetapi orang baru menyadari keadaan itu setelah timbulnya aliran lain, yaitu aliran nominalisme sebagai aliran modern dari abad ke-15 yang berpendapat bahwa barang-barang yang umum itu tidak mempunyai kebenaran tertinggi. Barang-barang itu hanya merupakan abstrak saja daripada pikiran. Hanya barang-barang yang khusus sajalah yang telah ditarik dari barang-barang yang umum dengan jalan pikiran yang logis, yang merupakan kebenaran yang tertinggi. Jadi barang-barang khusus yang baru itu sungguh-sungguh dapat mengganggu, dapat mempengaruhi, bahkan dapat merubah barang-barang yang umum. Jalan pikiran ini yang merupakan jalan keluar dari zaman abad pertengahan yang bobrok, yang gelap gulita itu. Pemikiran-pemikiran yang telah dimulai sejak terjadinya perang salib, perkenalannya dengan orang-orang asing, serta pemikiran-pemikiran dari zaman yang kuno telah melahirkan jalan keluar tersebut. Terlebih setelah orang mengenal kembali ajaran Aristoteles, timbullah perubahan-perubahan besar itu, dan mulai saat itu pula timbul filsafat baru yang bersifat rasional. Maka timbul pula hasrat untuk memasukkan hal-hal yang baru itu ke dalam hal-hal yang lama, sehingga terjadilah suatu sistem yang dapat mempertahankan keseimbangan antara ratio dengan wahyu, dan mempertahankan atau melangsungkan terus keselarasannya. Tujuan ini adalah merupakan kunci daripada ajaran filsafat sarjana yang kemudian menyusul, ialah Thomas Aquinas. 2. Thomas Aquinas. Thomas Aquinas hidup pada tahun 1225 sampai 1274. Alam pikirannya tentang negara dan hukum dapat diketemukan dalam bukunya De Regimine Principum atau tentang pemerintahan raja-raja, dan dalam bukunya yang lain yang diberi nama Summa Theologica atau pelajaran tentang ketuhanan. Dalam ajaran-ajarannya itu, Thomas Aquinas banyak terpengaruh oleh ajaran Aristoteles, padahal jarak hidup kedua sarjana itu adalah kurang lebih 17 abad. Aristoteles hidup pada abad ke-4 setelah Masehi, sedangkan Thomas Aquinas hidup pada abad ke-13. Pengaruh ini terjadi pada waktu terjadinya perang salib. Pada waktu itu, orang-orang dari Eropa Barat banyak yang pergi ke Timur Tengah untuk menyelamatkan makam-makam Kristen. Disitulah mereka berkenalan dengan ajaran Aristoteles. Filsafat Thomas Aquinas bersifat finalistis. Ini berarti bahwa apa yang menjadi tujuannya itu dikemukakan terlebih dahulu, baru kemudian diusahakan supaya tujuan itu dapat tercapai. Manusia itu, demikian pendapat Thomas Aquinas, yang dalam hal ini pengaruh Aristoteles terasa sekali. Menurut kodratnya adalah makhluk sosial, makhluk kemasyarakatan. Oleh karena itu, ia harus hidup bersama-sama dengan orang lain dalam suatu masyarakat. Untuk mencapai tujuannya sesungguhnya, untuk itu diperlukan menggunakan akalnya, pikirannya yang telah diberikan kepadanya oleh kodrat alam. Sebab akalnya itu memungkinkan baginya mengetahui apa yang berguna dan apa yang merugikan. Dari prinsip umum ini, ia dapat memperoleh pengetahuan tentang hal-hal yang khusus. Tidak setiap orang dapat memiliki pengetahuan itu. Pengetahuan itu hanya dapat diperolehnya dalam hidup bermasyarakat. Maka dari itu, hidup bermasyarakat merupakan suatu keharusan. Oleh karena kehidupan bermasyarakat itu biasanya mempunyai kecenderungan ke arah jurusan berpikir yang beraneka warna, terpancar-pancar, maka penting sekali adanya seorang penguasa. Sebab penguasa ini, seperti dikatakan oleh Salomo, mempunyai tugas yang sama dengan jiwa dalam alam badan manusia. Penguasa yang baik adalah penguasa yang memikirkan tercapainya kepentingan umum. Jika tidak demikian, ia adalah penguasa yang lalim. Apakah tujuan itu? Tujuan manusia adalah identik dengan
tujuan negara. Dan menurut Thomas Aquinas, kalau orang ingin mengetahui tujuan negara, ia harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi tujuan manusia itu. Tujuan manusia adalah mencapai kemuliaan abadi, yaitu kemuliaan abadi dalam waktu sesudah manusia itu mati. Jadi, bukan kemuliaan abadi yang bersifat keduniawian. Kemuliaan abadi ini hanya dapat dicapai dengan tuntunan gereja. Lalu apa tugas negara di sini? Tugas negara dalam hal ini adalah membuka atau memberi kesempatan bagi manusia agar tuntunan dari gereja dapat dilaksanakan. Yang demikian ini berarti bahwa negara itu harus menyelenggarakan keamanan dan perdamaian agar masing-masing orang itu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan bakatnya dalam susunan ketentraman. Jadi, tujuan negara itu memberi kemungkinan kepada manusia agar dapat mencapai kemuliaan abadi. Disinilah letak kerjasama antara negara dengan gereja. Hal ini sesuai dengan pendapat Thomas Aquinas tentang perimbangan kedudukan atau kekuasaan antara negara dengan gereja, yang dikatakan olehnya bahwa organisasi negara yang dipimpin oleh raja mempunyai kedudukan sama dengan organisasi gereja yang dipimpin oleh paus. Hanya saja masing-masing organisasi itu mempunyai tugas yang berlainan. Tugas atau kekuasaan negara adalah dalam lapangan keduniawian, sedangkan tugas atau kekuasaan gereja adalah dalam lapangan kerohanian, keagamaan. Tetapi meskipun demikian, agaknya Thomas Aquinas belum dapat melepaskan pengaruh teokratista, karena selanjutnya ia mengatakan bahwa gereja merupakan persekutuan hidup yang sesungguhnya yang meliputi segala-galanya, dan yang merupakan wakil daripada kerajaan Tuhan di dunia, dan oleh karena hukum keduniawian didukung dan dilindungi oleh gereja, maka menurut kodratnya kekuasaan keduniawian seharusnya tunduk kepada kekuasaan kerohanian demi tujuan manusia yang mencapai kemuliaan abadi. Pendapat daripada Agustinus yang telah dikemukakan di atas sangat berbeda dengan pendapat Thomas Aquinas ini, yang sifatnya sudah agak progresif. Bedanya ialah kalau menurut Agustinus, negara dengan gereja itu terpisah sama sekali. Sedangkan kalau menurut Thomas Aquinas, antara negara dengan gereja itu ada kerjasama yang erat. Negara didukung dan dilindungi oleh gereja untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, Thomas Aquinas memberikan tempat yang khusus pada manusia di dalam kedudukannya, tanpa kehendak, tetapi manusia itu adalah sebagian suatu makhluk sosial yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat. Ini disebabkan karena manusia itu mempunyai ratio dan tak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa dengan bantuan orang lain. Pandangan Thomas Aquinas ini, seperti telah dikemukakan di atas, banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Yunani dari zaman sebelum Masehi, ialah khususnya ajaran Aristoteles. Ajaran-ajaran Aristoteles tentang sifat-sifat daripada masyarakat, tentang kedudukan manusia di dalam masyarakat, dan bahkan ajarannya tentang kenegaraan serta tentang filsafat sangat dikagumi oleh Thomas Aquinas. Hal ini dengan terang dapat dilihat dalam buku-bukunya. Hanya saja bedanya, kalau Aristoteles dahulu hidup dalam suasana kekuasaan mutlak di bawah pemerintahan Alexander yang Agung atau Iskandar Zulkarnain, yang sesungguhnya Alexander adalah murid daripada Aristoteles, sehingga Aristoteles tidak berani memasukkan unsur etis yang merupakan dasar daripada pikiran yang universalistis tentang negara dan hukum. Juga dengan demikian merupakan dasar atau ukuran bagi segala perbuatan serta pemerintah negara. Jadi merupakan suatu kritikan ke dalam ajarannya tentang negara dan hukum. Sedangkan kalau Thomas Aquinas, ia hidup dalam suasana kekuasaan keagamaan, sehingga ia tidak berheran sama sekali melepaskan diri dari unsur-unsur keagamaan. Sekalipun Thomas Aquinas telah memberi kedudukan yang pasti kepada manusia, yaitu sebagai makhluk sosial yang hasrat untuk hidup bermasyarakat, tetapi manusia itu belum begitu merupakan unsur yang mutlak dalam pembentukan masyarakat itu. Jadi betul telah merupakan suatu unsur, tetapi unsur yang penting bila dibandingkan dengan masyarakat itu sendiri. Di dalam masyarakat itu harus ada penguasanya, harus ada yang memerintah. Tentang bentuk daripada pemerintahan, ajaran Thomas Aquinas pun banyak terpengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Menurut pendapatnya, ada 3 kemungkinan bentuk daripada pemerintahan suatu negara, yang masing-masing itu kemudian dibedakan lebih lanjut menurut sifat pemerintahannya. Ialah 1. Pemerintahan oleh satu orang. Ini yang baik disebut monarki, yang jelek disebut tirani. 2. Pemerintahan oleh beberapa orang. Ini yang baik disebut aristokrasi, yang jelek disebut oligarki. 3. Pemerintahan oleh seluruh rakyat. Ini yang baik disebut politeia. Ini kalau menurut Aristoteles disebut republik konstitusional, yang jelek disebut demokrasi. Dari jenis-jenis bentuk pemerintahan tersebut di atas, menurut Thomas Aquinas, yang paling baik adalah monarki. Oleh karena tujuan negara itu adalah selain memberi kemungkinan supaya manusia itu dapat mencapai kemuliaan abadi, juga supaya manusia itu hidup susila.
Hal ini dapat terlaksana apabila terdapat perdamaian di dalam masyarakat, dan untuk ini yang terpenting adalah adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena monarki dipimpin oleh satu orang tunggal, maka monarki adalah yang paling utama, paling ideal untuk dapat melaksanakan ini semua. Dan barang sesuatu yang bersifat tunggal akan lebih mudah memelihara persatuan dan perdamaian sebaik-baiknya, karena kesatuan pikiran daripada pemerintahannya daripada yang bersifat jamak. Jadi inilah pendapat Thomas Aquinas bahwa pemerintahan yang terbaik itu adalah monarki, tetapi ini dapat berubah menjadi pemerintahan yang terburuk bila sifat pemerintahannya itu tidak lagi adil dan tidak lagi ditunjukkan untuk kepentingan umum. Ini adalah tirani, dan keburukannya itu melebihi daripada keburukan pemerintahan oligarki maupun demokrasi. Sebab dalam pemerintahan oligarki, meski pemerintahan itu tidak adil dan tidak ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi hanya ditujukan untuk kepentingan yang memegang pemerintahan itu sendiri. Namun di sini masih juga untuk kepentingan beberapa orang. Sedang dalam demokrasi, kepentingan sendiri itu juga berarti kepentingan orang-orang yang memegang pemerintahan. Sedangkan yang memegang pemerintahan itu pada asasnya adalah seluruh rakyat. Tetapi meskipun demikian juga masih jauh dari kepentingan umum. Sebab semua orang, seluruh rakyat itu tidak dapat memegang pemerintahan semuanya. Tetapi dalam tirani, kepentingan sendiri yang berarti kepentingan orang yang memegang pemerintahan itu hanya melulu untuk kepentingan satu orang saja. Hal ini sangat jauh dari keadilan dan dari kepentingan umum bila dibandingkan dengan oligarki dan demokrasi. Maka tirani adalah merupakan pemerintahan yang terjelek, yang terburuk, karena sangat jauh dari cita-cita keadilan. Selain daripada itu, dari suatu pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang, jadi lebih dari satu orang, akan lebih lekas pula lahir pemerintahan sewenang-wenang daripada suatu pemerintahan yang dipegang oleh satu orang. Oleh karena itu, pemerintahan yang terbaik adalah monarki. Untuk mencegah timbulnya tirani, timbulnya pemerintahannya sewenang-wenang, Thomas Aquinas berpendapat supaya di dalam negara itu diadakan undang-undang dasar atau konstitusi yang mengatur dan membatasi tindakan-tindakan pemerintah sedemikian rupa, sehingga dengan demikian terpelihara baik-baiklah suatu sistem atau susunan ketatanegaraan, dan dengan demikian pemerintahan itu tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadikan pemerintahannya menjadi tirani. Tetapi meskipun telah diusahakan untuk mencegah timbulnya tirani, bagaimanakah kalau tirani itu timbul dan bertindak sewenang-wenang? Untuk menjawab pertanyaan ini, Thomas Aquinas selalu memberikan pendapatnya tentang hak berevolusi dan hak untuk membunuh raja atau tiran yang lalim itu. Menurut pendapatnya, lebih baik tirani itu dibiarkan saja dulu untuk sementara waktu, selama masih dapat didukung. Jadi kita harus bersabar untuk sementara waktu, daripada terjerumus ke dalam bahaya yang lebih besar lagi. Karena dengan mengadakan pemberontakan atau revolusi untuk menjatuhkan tirani, itu akibatnya akan lebih besar, lebih buruk. Sebab si pemimpin pemberontak itu nanti akan menggantikan si tiran, dan tentu saja akan lebih tiranis sifatnya, dan akan lebih memperkuat dirinya. Juga meskipun bagaimana kejamnya si tiran itu, orang tidak boleh membunuhnya, sebab hal demikian ini sangat bertentangan dengan ajaran agama. Sebab menurut ajaran agama, orang tidak diperbolehkan membunuh sesama orang, lebih-lebih itu adalah raja. Itu menurut ajaran agama adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat terkutuk. Akan tetapi, kalau revolusi ataupun membunuh raja yang telah menjadi tiran dan bertindak sewenang-wenang itu telah menjadi kehendak umum daripada rakyatnya, hal itu dapat dilaksanakan, dan hal itu tidak akan bertentangan dengan kesetiaan rakyat terhadap rajanya. Sebab raja sendiri telah bertindak sebagai tiran dan tidak lagi menepati perjanjian dengan rakyat. Apalagi raja telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang dasar. Menurut pendapat Thomas Aquinas, undang-undang atau hukum itu merupakan kesimpulan daripada ratio manusia dan yang berbentuk kemauan. Maka sesuai dengan pendapat Cicero, undang-undang itu merupakan pokok pangkal dari pikirannya, dan yang merupakan perintah dari ratio untuk kepentingan umum. Dan dari cara Thomas Aquinas memberikan ajarannya tentang keadilan dan hukum, memperlihatkan bahwa ia telah mempersatukan ajaran-ajaran Aristoteles, Stoa, Romawi, dan dengan ajaran Augustinus tentang dasar kekuasaan yang bersifat teokratis. Hanya saja sekarang dikatakan olehnya bahwa sumber tertinggi daripada hukum itu adalah terletak pada kepribadian Tuhan. Kalau Aristoteles membedakan hukum alam dan hukum positif, maka Thomas Aquinas mengadakan perbedaan hukum dalam 4 golongan, yaitu 1. Hukum abadi atau lex aeterna. Ini adalah hukum dari keseluruhannya yang berakar dalam jiwa Tuhan. 2. Hukum alam. Manusia adalah sebagai makhluk yang berpikir, maka ia merupakan bagian daripadanya. Ini adalah merupakan hukum alam. 3. Hukum positif. Ini adalah pelaksanaan daripada hukum alam oleh manusia yang disesuaikan dengan syarat-syarat khusus yang diperlakukan untuk mengatur soal-soal keduniawian di dalam negara.
4. Hukum Tuhan. Ini adalah hukum yang mengisi kekurangan-kekurangan daripada pikiran manusia dan memimpin manusia dengan wahyu-wahyunya ke arah kesucian untuk hidup di alam baka. Dan ini dengan cara yang tidak mungkin salah. Wahyu-wahyu inilah yang akhirnya terhimpun dalam kitab-kitab suci. Tentang keadilan, Thomas Aquinas mengatakan bahwa keadilan adalah kemauan, yaitu kemauan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Di samping itu, orang harus juga mengusahakan kepatutan seperti yang telah diajarkan oleh Aristoteles. Undang-undang yang tertulis dalam dianggap sebagai hukum dan keadilan, dan yang mendapatkan kekuasaannya dari hukum alam. Ajaran Thomas Aquinas merupakan puncak dari pemikiran pada abad pertengahan dan berada pada titik balik dari pertumbuhan kebudayaan berikutnya. Sementara itu, orang mulai kelihatan melepaskan pikiran yang teokratis. Ini terjadi sebagai akibat perubahan sosial dan perkembangan aliran filsafat yang nominalistis. Sementara itu pula kita menjumpai seorang pujangga besar yang memikirkan terbentuknya sesuatu. Yang sesungguhnya sesuatu itu sampai saat ini hanya menjadi impian belaka. Pujangga tadi adalah Dante dengan impiannya monarki dunia. Dante yang hidup pada tahun 1265 sampai 1321 memperoleh tempat dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum karena bukunya De Monarchia. Ajarannya yang ditulis dalam bukunya tersebut adalah bersifat anti-paus. Ia menulis tentang kekuasaan keduniawian dan di dalamnya menolak setiap kekuasaan paus dalam urusan keduniawian. Sebagaimana akibat daripada tulisannya itu, maka pada permulaan abad ke-14 telah terjadi perselisihan penting antara paus dengan raja yang berakhir dengan kemenangan raja. Dari berbagai pihak muncul ajaran-ajaran yang bersifat anti-paus. Kaum Legis mulai mendapatkan kemenangan. Di antara kaum Legis yang sangat termuka adalah Pierre de Bois dari Prancis. Ia menulis bukunya De Recuperation de Terre Sainte tentang menaklukkan kembali tanah suci pada tahun 1305 sampai 1307. Pikiran bahwa pemerintahan yang baik berarti pemusatan kekuasaan pada tangan satu orang, suatu pikiran yang dibela dengan keras baik oleh Thomas Aquinas maupun oleh Dante, akan ditentukan orang di kemudian. Asal saja pikiran itu tidak diartikan sebagai suatu kerajaan dunia, melainkan sebagai negara nasional. Dan memangnya dalam abad ke-14 akan lenyaplah pikiran tentang kerajaan dunia itu. Setelah membicarakan pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan sebelum perang salib yang sifat ajarannya adalah sangat teokratis, maka baiklah sekarang ditinjau ajaran dari seorang sarjana pada abad pertengahan sesudah perang salib yang ajarannya sudah bersifat teokratis kritis. Sarjana tersebut adalah Marsilius. 3. Marsilius dari Padua, hidup pada tahun 1270 sampai 1340. Ia adalah seorang tokoh terbesar dari aliran filsafat nominalis. Bersama-sama dengan rekannya William Occam, ia hidup pada tahun 1280 sampai 1317. Dengan demikian, sikap mereka adalah bahwa hal-hal yang bersifat khusus itu adalah yang bernilai tinggi, sedangkan hal-hal yang bersifat umum itu hanya merupakan abstraksi daripada pikiran saja. Bagi mereka, negara itu dianggap sebagai kekuasaan sedunia, diganti oleh negara sebagai pusat kekuasaannya tetap, yang berdiri sendiri, yang terlepas dari hubungan dengan suatu kekuasaan yang lebih tinggi, seperti gereja. Sikap mereka yang demikian ini timbul sebagai akibat daripada adanya perselisihan antara Kaisar Louis Bavaria dengan Paus Yohanes ke-22. Marsilius adalah ahli pemikiran tentang negara dan hukum Fransiskan. Ia sekitar tahun 1324 menerbitkan bukunya yang sangat terkenal yang diberi nama Defensor Pacis atau Pembela Perdamaian. Buku ini merupakan buku yang paling menakjubkan dari seluruh buku-buku yang ada pada zaman abad pertengahan. Buku-buku ini meskipun ciptaan dari seorang sarjana pada zaman abad pertengahan, tetapi hingga kini masih tetap menimbulkan kekaguman bagi tiap-tiap orang yang baru mulai mempelajari soal-soal tentang negara dan hukum. Hal ini disebabkan karena keberanian serta pikiran-pikiran modernnya yang terdapat di dalam buku tersebut. Buku-buku ini terdiri dari 3 macam yang disebut dictiones. Buku yang pertama menguraikan tentang dasar-dasar negara. Buku yang kedua membentangkan dasar gereja dan sifat-sifat hubungan antara negara dengan gereja. Sedang buku ketiga hanya memuat kesimpulan-kesimpulan saja. Mengenai ajarannya tentang kenegaraan, Marsilius sangat dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Negara adalah suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi, yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian. Dengan demikian, Marsilius bersama-sama dengan Dante adalah yang pertama
Tama memberikan tujuan tersendiri pada negara. Ajaran dari Marcellus ini untuk selanjutnya adalah sangat berbeda dengan ajaran-ajaran dari Augustinus dan Thomas Aquinas, karena dalam ajaran Marcellus nampak benar peranan orang isu individu dalam pembentukan negara atau masyarakat. Menurut Marcellus, terbentuknya negara itu tidaklah semata-mata karena kehendak Tuhan atau karena kodrat Tuhan, melainkan negara itu terjadi karena perjanjian daripada orang-orang yang hidup bersama untuk menyelenggarakan perdamaian. Sedangkan kalau menurut Augustinus, Tuhan adalah merupakan pokok pangkal daripada segala sesuatu. Jadi juga tentang adanya negara. Dan kalau menurut ajaran Thomas Aquinas, meskipun masih juga berpokok pangkal pada Tuhan, namun sudah mulai muncul faktor baru, yaitu manusia yang sifatnya masih samar-samar. Jadi dari ajaran Marcellus tentang perjanjian negara itu telah terlihat dasar-dasar daripada perjanjian masyarakat yang merupakan lanjutan dari ajaran Epicurus yang telah meletakkan benih-benihnya. Dalam ajaran itu, menurut Marcellus, rakyat menunjukkan seseorang yang diserahi untuk memelihara perdamaian, dan terhadap orang yang mereka tunjuk ini mereka saling menundukkan diri. Jadi mereka itu selain mengadakan perjanjian untuk membentuk negara, juga perjanjian untuk menundukkan diri. Inilah yang disebut perjanjian menundukkan atau factum subjectinus. Bagaimanakah sifat menundukkan itu? Apakah tunduk sepenuhnya secara mutlak terhadap segala sesuatu yang diperintahkan oleh penguasa atau pemerintah atau orang yang mereka tunjuk itu, ataukah hanya untuk tunduk terhadap penyelenggaraan kekuasaan yang mereka berikan kepadanya? Menurut Marcellus, factum subjectinus ini ada dua macam, yaitu satu, bila penundukan itu sifatnya terbatas pada apa yang dikehendaki oleh rakyat, maka kekuasaan penguasa atau raja hanya untuk menyelenggarakan atau menjalankan kekuasaan dari rakyat. Jadi sifatnya hanya eksekutif. Raja tidak boleh dan tidak wewenang menentukan peraturan atau undang-undang. Yang menciptakan atau yang membuat peraturan dan undang-undang itu adalah rakyat sendiri. Penyerahan kekuasaan atau sifat penundukan yang demikian ini disebut concessio. 2. Sedang kalau rakyat itu secara mutlak tunduk kepada penguasa atau raja yang mereka pilih itu, dan hak untuk membuat peraturan atau undang-undang itu ada pada tangan raja, maka kekuasaan yang mereka serahkan kepada raja itu tidak hanya bersifat eksekutif, melainkan juga bersifat konstitutif. Penyerahan kekuasaan yang demikian ini disebut translatio. Yang terakhir, inilah yang dianut oleh kaum glosatoren, yaitu orang-orang yang menyisipkan dan yang menambah hukum yang lama dengan hukum yang baru. Karena dengan demikian, hukum dapat berkembang dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa. Jadi, demi kepentingan hukum, menurut kaum glosatoren, factum subjectinus harus bersifat translatio. Sedangkan menurut Marcellus, kekuasaan negara yang tertinggi itu ada pada rakyat. Jadi kedaulatan itu ada pada rakyat, sebab rakyatlah yang berhak membuat peraturan-peraturan hukum atau undang-undang. Hal ini disebabkan karena negara itu merupakan kesatuan dari orang-orang yang bebas, yang merdeka. Jadi tidaklah mungkin seseorang itu menguasai orang lain secara mutlak. Jadi perimbangan antara kekuasaan rakyat dengan kekuasaan raja adalah rakyat yang berdaulat, raja yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Jadi dengan demikian yang dianut Marcellus adalah factum subjectinus yang bersifat concessio. Seolah-olah dalam ajaran Marcellus ini unsur ketuhanan telah dilepaskan, tetapi dalam uraian-uraian selanjutnya ajarannya masih ada sifat terjadinya negara karena perjanjian. Dengan factum subjectinus, orang-orang itu membentuk suatu pemerintahan, tetapi orang-orang dapat mengadakan perbuatan yang demikian itu karena atas dorongan atau atas ilham dari Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan itu dari jauh mempunyai pengaruh, dan pengaruh inilah yang menyebabkan orang-orang tadi mengadakan perjanjian. Maka menurut Marcellus, Tuhan itu merupakan sebab yang jauh atau causa remota daripada terbentuknya negara. Sekarang, bagaimanakah hubungan antara negara dengan gereja menurut ajaran Marcellus? Kalau Augustinus mengatakan bahwa yang dikehendaki itu adalah kerajaan Tuhan, dan negara itu hanya merupakan alas saja daripada gereja untuk membasmi musuh-musuh gereja demi terlaksananya cita-cita itu. Dan kalau menurut pandangan Thomas Aquinas, negara dan gereja berkedudukan sama, dan di sini ada kerjasama antara negara dan gereja. Hanya saja lapangannya berbeda. Negara dalam lapangan keduniawian, gereja dalam lapangan kerohanian. Maka Marcellus telah mengadakan pemisahan yang tegas antara negara dan gereja, dan dengan tegas dikatakan bahwa negara berkedudukan lebih tinggi daripada gereja. Oleh karena berdasarkan perjanjian antara orang-orang itu telah dibentuk suatu negara untuk menyelenggarakan perdamaian. Jadi negara itu adanya lebih dahulu daripada gereja. Lagi pula negara itu dapat membentuk peraturan-peraturan hukum atau undang-undang yang bersumberkan pada kekuasaan rakyat, yang bersifat mengikat dan dapat menjatuhi sanksi kepada siapa saja.
kepada siapa saja yang melanggarnya, sedangkan gereja tidak dapat berbuat yang demikian itu tadi. Jadi, tegasnya negaralah yang lebih tinggi kedudukannya dan lebih berkuasa daripada gereja. Ajaran Marsilius tentang negara dan hukum ini yang dikemukakan dalam abad ke-14 dalam banyak hal adalah sangat menarik perhatian. Oleh karena itu, adanya sedikit pun cita-cita besar dari zaman abad pertengahan, yaitu sedikit pun tidak mengenai adanya kerajaan dunia. Maka sebagai ganti daripada pandangan idealisme diciptakanlah pandangan realisme, yang nanti banyak persamaannya dengan pandangan Rousseau dalam abad ke-18 dan monarki konstitusional dalam abad ke-19. Lebih menarik perhatian lagi adalah sifat keberanian dan sikap bebas daripada Marsilius, tidak saja terhadap gereja, melainkan juga terhadap kekuasaan atasannya, yaitu Kaisar Louis. Ia sama sekali tidak membicarakan soal kekuasaan kaisar, karena pendiriannya tentang negara adalah seperti pandangan Aristoteles, yaitu republik demokrasi. Namun sebagai akibat daripada ajaran Marsilius ini, terutama pandangannya tentang hubungan antara negara dengan gereja, serta segala konsekuensinya, dapat menimbulkan kekuasaan raja yang bersifat mutlak. Dalam arti di dunia ini tidak ada yang mengatasi, dan kekuasaan ini dapat meliputi apa saja, dan jadi sifat mutlaknya itu baik dalam tingkatannya maupun mengenai luasnya. Maka lalu timbul sistem-sistem pemerintahan yang sifatnya absolut. Keabsolutnya itu dapat sedemikian rupa sehingga kalau dahulu pada zaman abad pertengahan raja itu terikat oleh ketentuan-ketentuan agama atau soal-soal etis, maka sekarang malahan raja itulah yang menentukan agama apa yang harus dianut oleh rakyatnya. Jadi kebebasan beragama boleh dikatakan sudah tidak ada lagi. Dengan timbulnya kekuasaan raja-raja yang absolut ini, yang mana raja tidak bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada Tuhan, maka lalu timbul penyalahgunaan kekuasaan, antara lain pengengkangan dalam hal kepercayaan. Maka tidaklah heran kalau kemudian timbul gerakan-gerakan baru yang menentangnya, tetapi aliran atau gerakan ini tidak bermaksud menghapuskan raja-raja. Jadi bukanlah anti raja, mereka itu hanya anti kekuasaan raja yang bersifat absolut. Karena ini mesti selalu menimbulkan ekses, jadi ekses inilah yang mereka tentang. Aliran ini namanya monarkomaken. Kalau menurut arti kata yang sebenarnya, monarkomaken berarti anti raja. Tetapi sebenarnya yang dimaksud oleh kaum monarkomaken ini bukanlah anti raja, tetapi anti kekuasaan raja yang bersifat absolut, dan terutama eksesnya. Aliran inilah yang nanti akan membatasi kekuasaan raja dengan cara menguraikan kembali asal-usul daripada kekuasaan raja. Kalau teori teokrasi pada zaman pertengahan mengatakan bahwa kekuasaan raja itu berasal dari Tuhan, karena raja dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia, sedangkan kekuasaan Tuhan itu sifatnya absolut, jadi raja kekuasaannya pun juga harus absolut. Maka aliran monarkomaken ini lalu mencari dasar-dasar baru bagi kekuasaan raja. Tetapi sebelum membicarakan aliran monarkomaken ini lebih lanjut, baiklah dibicarakan terlebih dahulu zaman berikutnya, yaitu zaman Renaissance. Karena akibat daripada ajaran-ajaran yang ada pada zaman ini kiranya akan sama dengan akibat daripada ajaran Marsilius tadi, yaitu pembentukan sistem pemerintahan sentral dan mutlak pada negara yang juga mengakibatkan timbulnya kekuasaan mutlak pada raja. Jadi tegasnya akibat dari ajaran Marsilius dan akibat dari ajaran sarjana-sarjana pada zaman Renaissance adalah sejajar, yaitu timbulnya absolutisme, dan ini nanti yang menimbulkan kaum monarkomaken dan kaum reformati. D. Zaman Renaissance ke abad ke-16. Benih-benih dari zaman Renaissance ini sesungguhnya telah terdapat pada akhir zaman pertengahan bagian yang kedua, akhir zaman pertengahan sesudah perang salib. Jadi zaman Renaissance ini dimulai pada kira-kira pertengahan bagian yang kedua sampai pada akhir abad ke-16. Pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman pertengahan sangat berbeda dengan pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance. Sebab pandangan hidup pada zaman abad pertengahan adalah bersifat universalistis, dalam arti orang menganggap dirinya sebagai bagian daripada dunia Kristen yang umum. Segala kehidupan dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan yang langgeng, yaitu kehidupan di dunia akhirat. Ajaran-ajaran tentang negara dan hukum tidak mempunyai kepribadian sendiri karena ditentukan oleh pandangan yang teologis. Akan tetapi mulai abad ke-12 terjadilah perubahan-perubahan karena filsafat nominalistis telah memutarbalikkan hubungan antara hal yang umum dan hal yang khusus, dan mulai saat itu pula perhatian terhadap penghidupan di dunia ini mulai bertambah besar. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia mulai berkembang, akal manusia mulai menjiwai kehidupan. Maka apabila dahulu sikap menerima itu dianggap sebagai kebajikan
yang tertinggi sekarang pada zaman Renaissance hasil perseoranganlah di mana orang lain tidak dapat melakukannya, mendapatkan pujian dan penghargaan yang tertinggi. Maka kemudian orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan dan sebagainya, meskipun dengan akal yang licik tetap ditempuhnya. Demikianlah sebenarnya bahwa pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance ini sangat dipengaruhi oleh berbagai paham. Pengaruh itu sedemikian kuatnya sehingga dapat merubah dan membatalkan pandangan hidup ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang ada pada waktu itu. Paham-paham yang mempengaruhi itu antara lain: 1. Berkembangnya kembali kebudayaan Yunani kuno. Jadi pengaruh kebudayaan Yunani kuno, pengaruh ini timbul karena terjadinya perang salib. Kalau pada zaman abad pertengahan segala sesuatu itu harus tunduk kepada kodrat Tuhan atau kehendak Tuhan, orang tidak boleh berpikir sendiri-sendiri untuk menentukan bagaimana ia harus hidup, karena yang menentukan segala-galanya itu ada pemimpin negara atau pemimpin gereja, sebab para pemimpin itulah yang dianggap sebagai wakil dan Tuhan di dunia ini. Maka sesudah perang salib, karena akibat dari kebudayaan Yunani tadi, terutama ajaran Aristoteles, masuklah unsur rasio dan orang mulai berpikir secara rasional. Pengaruh ini aksesnya adalah sangat buruk. Oleh karena sebagaimana biasanya semua barang atau paham baru itu adalah sangat menarik dan mudah ditiru, maka demikian juga halnya dengan peniruan kebudayaan Yunani kuno itu, sehingga akhirnya orang sangat berlebihan dan sangat mendewa-dewakan kebudayaan Yunani kuno tersebut, sedangkan norma-norma agama dilepaskan sama sekali. Hal ini menyebabkan moral mulai merosot dan timbul pandangannya individualistis. 2. Paham kedua yang mempengaruhi keadaan zaman Renaissance adalah sistem feudalisme yang berakar pada kebudayaan Jerman kuno. Sistem ini mempengaruhi Romawi Barat sebagai akibat dilakukannya Romawi Barat oleh bangsa Jerman. Sistem feudalisme ini menimbulkan kekacauan dan perpecahan daerah. Untuk mengetahui sebabnya harus menyelidiki terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem feudalisme itu dan apa dasarnya. Yang dimaksud dengan sistem feudalisme dalam lapangan ketatanegaraan ialah bahwa dalam susunan ketatanegaraan itu dikenal adanya hak pribadi. Jadi dasarnya itu ialah bahwa hukum itu mempunyai sifat kepribadian. Ini berarti bahwa mereka yang kehilangan haknya menjadi tugas memilih itu sendiri untuk mendapatkan kembali haknya. Begitu pula daerah juga merupakan kepribadian, dan dalam hal ini yang penting adalah bahwa negara adalah merupakan hak milik pribadi daripada raja. Para bangsawan, apabila Raja Jelata tidak mempunyai hak apa-apa, terutama dalam susunan ketatanegaraan, tetapi dalam waktu negara mengalami bahaya, peperangan misalnya, kaum bangsawan itu dan juga rakyat biasa harus selalu memberikan bantuannya kepada raja, berupa apapun. Maka nanti kepada mereka yang berjasa, raja memberikan hadiah yang berupa pinjaman sebidang tanah. Pemberian hadiah itu dengan suatu perjanjian bahwa sebagian daripada hasilnya harus diserahkan kepada raja sebagai suatu pajak atau merupakan suatu tanda bahwa mereka itu adalah bawahan raja. Orang-orang yang mendapatkan hadiah tanah itu disebut landman, sedang raja yang meminjamkan tanah itu disebut landher atau tuan tanah. Hubungan antara landher dengan landman ini semula adalah baik. Landher semula rajin berkeliling ke tempat-tempat landman, atau sebaliknya landman yang berkunjung ke tempat landher. Tetapi lama-kelamaan hubungan ini menjadi renggang dan akhirnya malah terputus sama sekali. Maka setelah putusnya hubungan ini, para landman lah yang menjadi berkuasa di daerah-daerah tersebut. Kekuasaan ini makin lama makin menjadi kuat. Kedudukan raja tergantung pada bantuan dan dukungan para landman. Akhirnya kekuasaan raja semakin berkurang dan malahan habis sama sekali. Keadaan demikianlah dipergunakan sebaik-baiknya oleh para landman untuk memproklamirkan dirinya sebagai raja. Demikianlah timbul raja-raja kecil dan mereka ini saling berebutan kekuasaan. Keadaan inilah yang menimbulkan kekacauan dan perpecahan daerah negara. Hal tersebut di atas itulah yang kemudian menyebabkan para sarjana kenegaraan pada zaman Renaissance itu selalu berusaha untuk memikirkan atau mengadakan konsepsi-konsepsi tentang sistem pemerintahan sentral dan mutlak pada negara atau stat absolutisme. Sedang tujuannya adalah untuk menghentikan perang perebutan kekuasaan yang selalu menimbulkan kekacauan itu. Banyaklah kiranya negara yang terjerumus ke dalam keadaan ini. Italia misalnya telah mengalami keadaan ini semenjak pada pertengahan abad ke-13. Proses mana berjalan terus semenjak raja-raja Jerman lenyap dari Italia dan akhirnya memuncak pada abad ke-16. Maka mulai saat itu masalah kenegaraan menjadi sangat menarik perhatian. Masalahnya ialah bagaimanakah kekacauan dan perebutan kekuasaan itu dapat diakhiri dan diganti dengan suatu ketertiban.
Masalah inilah yang sangat menarik perhatian dan kemudian diselidiki serta dicari pemecahannya oleh seorang tokoh kenegaraan yang sangat menakjubkan pada masa itu. Tokoh tersebut yang dimaksud tidak lain adalah Niccolo Machiavelli. 1. Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli dilahirkan di Florence. Ia hidup pada tahun 1469 sampai 1527. Ajarannya tentang negara dan hukum ditulis dalam bukunya yang sangat terkenal yang diberi nama Dua Prinsip. Artinya Sang Raja atau buku pelajaran untuk raja. Buku ini dimaksudkan untuk dijadikan tuntunan atau pedoman bagi para raja dalam menjalankan pemerintahannya, agar raja dapat memegang dan menjalankan pemerintahan dengan baik, untuk menyatukan kembali negara Italia yang pada waktu itu mengalami kekacauan dan daerah dengan terpecah belah. Dalam buku tersebut juga menerangkan pendirian Machiavelli terhadap asas-asas moral dan kesusilaan dalam susunan ketatanegaraan. Meskipun dahulu Aristoteles telah mengadakan pemisahan dan pembedaan antara ajaran kesusilaan dengan ajaran tentang negara dan hukum, namun ia masih cenderung untuk mendasarkan ajaran tentang negara dan hukum itu pada asas-asas kesusilaan. Akan tetapi, tidak demikianlah halnya dengan Niccolo Machiavelli. Ia menunjukkan dengan terang dan tegas pemisahan antara asas-asas kesusilaan dengan asas-asas kenegaraan, yang berarti bahwa orang dalam lapangan ilmu kenegaraan tidak perlu menghiraukan atau memperhatikan asas-asas kesusilaan. Orang bahkan negara kepentingannya akan terugikan apabila tidak berbuat demikian. Ajaran atau pandangan Niccolo Machiavelli tersebut di atas sangat terpengaruh, bahkan dapat dikatakan merupakan pencerminan daripada apa yang dikenalnya dalam praktek sebagai seorang ahli negara dan apa yang telah dijalankannya. Karena dianggapnya perlu sekali untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan negara, diangkatnya menjadi teori umum mengenai praktek ketatanegaraan dengan cara yang gagah dan berani. Disinilah Niccolo Machiavelli kelihatan sangat terpengaruh oleh keadaan di tanah airnya, Italia, karena keadaan di Italia pada waktu itu sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. Maka ia menginginkan terbentuknya central government atau sistem pemerintahan sentral. Maksudnya ialah agar dengan demikian keadaan dapat menjadi tentram kembali. Dengan demikian akan kelihatan adanya perbedaan yang besar sekali antara semangat ajaran pada zaman abad pertengahan dengan ajaran Niccolo Machiavelli, yang mencerminkan semangat Renaissance sebab semua ajaran tentang negara dan hukum yang telah dikemukakan pada zaman abad pertengahan seperti teori dua pedang, teori cahaya matahari, dan pula teori tentang kunci kekuasaan dari Paus, teori organis mengenai negara dan sebagainya, semacam itu pada zaman Renaissance telah lenyap sama sekali tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Dan dalam buku-bukunya Niccolo Machiavelli telah membicarakan teori-teori tersebut sedikit pun. Ajaran Niccolo Machiavelli yang menggantikan ajaran-ajaran dari zaman pertengahan yang bersifat teologis adalah suatu ajaran yang bersifat komis naturalistis, suatu realisme modern yang berdasarkan atas ajaran-ajaran kuno, khususnya dari praktek pemerintahan bangsa Romawi. Tujuan negara menurut Niccolo Machiavelli adalah sangat berbeda dengan ajaran-ajaran yang telah terdahulu, yaitu untuk mencapai kesimpulan seperti yang diajarkan oleh sarjana abad pertengahan. Sedang menurut Niccolo Machiavelli, tujuan negara adalah mengusahakan tersenggelamnya ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Dan ini hanya dapat dicapai oleh pemerintah seorang raja yang punya kekuasaan absolut. Jadi usahanya itu menuju ke arah mendapatkan serta menghimpun kekuasaan yang sebesar-besarnya pada tangan raja. Tetapi itu semua bukanlah merupakan tujuan negara yang terakhir, melainkan hanya merupakan sarana saja untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kemakmuran bersama. Yang dimaksud adalah kemakmuran bersama rakyat Italia. Jadi dengan demikian, kalau dahulu tujuan negara itu selalu bersifat kultural, sedangkan menurut Niccolo Machiavelli tujuan negara semata-mata adalah kekuasaan. Ajaran-ajaran Niccolo Machiavelli kebanyakan lebih berupa ilmu kenegaraan, praktis, hukum tata negara daripada teori tentang negara dan hukum ilmu negara. Meskipun sesungguhnya yang terakhir ini merupakan dasar daripada yang pertama, ia adalah seorang realis sejati yang pertama-tama di dalam ilmu negara. Maka sesuai dengan ajarannya, yaitu pertama menyusun sistem pemerintahan sentral, ia dalam ajarannya telah memisahkan negara tegas asas-asas moral dan tata sosial dari asas-asas kenegaraan. Karena moral dan tata sosial ini adalah merupakan suatu hal yang diharapkan, merupakan dasien, sedangkan tata negara itu adalah merupakan suatu kenyataan, merupakan dasien. Padahal sesuatu kenyataan itu selalu berbeda dengan apa yang selalu diharapkan. Langkah besar perbedaannya antara cara orang seharusnya hidup dengan cara orang hidup yang sebenarnya. Apa yang selalu dikatakan tidak selalu sama dengan apa yang diperbuatnya, hingga orang akan lebih membinasakan daripada menyelamatkan dirinya bila orang lupa akan kenyataannya sesungguhnya. Itu di lingkungan orang-orang jahat, orang baik pasti akan binasa.
Seorang raja harus belajar supaya tidak menjadi orang baik. Raja tidak perlu terikat oleh perjanjian syariah yang telah diadakannya. Apabila perjanjian itu bila ditepati akan merugikan negaranya, jadi raja boleh ingkar janji bila itu untuk kepentingan negaranya. Sesuai dengan sifat realistisnya, Niccolo Machiavelli mengatakan bahwa negara itu adanya untuk kepentingan negara itu sendiri, dan seharusnya negara mengejar tujuan dan kepentingannya sendiri dengan cara yang dianggapnya paling tepat, meskipun dengan cara yang sangat licik sekalipun. Dengan demikian, kepentingan negara dijadikan ukuran tertinggi bagi pelaksanaan pemerintahan dan segala perbuatan manusia. Untuk itu, ia tidak saja menganggap perlu melepaskan sama sekali pikiran-pikiran yang teologis, tetapi juga kesusilaan dan moral. Oleh karena praktek daripada kesusilaan dan moral sifatnya adalah jauh sekali dengan praktek kenegaraan yang nyatanya. Ajaran Niccolo Machiavelli tersebut di atas orang menanamkan ajaran tentang kepentingan negara atau Staatsraison. Untuk lebih jelasnya, sekali lagi kita sebutkan bahwa Niccolo Machiavelli adalah seorang ahli pemikir besar pada zaman Renaissance. Ajarannya pada umumnya merupakan percerminan daripada apa yang dikenalnya dalam praktek. Dan dalam ajarannya itu, demi kepentingan negara, yaitu untuk menyusun sistem pemerintahan sentral dan mengungkap pada negara untuk mempersatukan kembali negara Italia yang pada waktu itu mengalami kekacauan dan perpecahan, ia tidak segan-segan memisahkan negara dengan tegas atas asas moral dan kesusilaan dari asas-asas negarawan. Ini ternyata dalam kata-katanya antara lain sebagai berikut. Alangkah besar perbedaannya antara cara orang seharusnya hidup dan cara orang hidup yang sebenarnya, sehingga orang akan lebih-lebih menghancurkan atau membinasakan dirinya daripada akan menyelamatkan dirinya. Apabila ia lupa akan kenyataannya sesungguhnya, di lingkungan orang-orang yang jahat pastilah orang yang baik akan binasa. Maka seorang raja harus belajar supaya tidak menjadi orang baik. Karena itu, seorang raja harus juga sanggup untuk tidak menepati janjinya. Hanya raja-raja yang dapat berlaku demikianlah yang telah mencapai hasil-hasil yang besar. Sebab orang yang mempercayai kejujuran orang lain telah dikalahkan karena itu. Demikianlah yang diajarkan sejarah kepada kita. Sebab itu orang yang seharusnya berjuang dengan menggunakan kekuasaan dan kekerasan seperti binatang-binatang dan tidak menggunakan hukum, seorang raja harus dapat menjadi binatang yang merupakan kancil dan singa sekaligus. Merupakan kancil supaya ia tidak terjerat dalam jaring-jaring orang lain, dan merupakan singa supaya ia tidak gentar mendengar raung serigala. Perlulah demikian ia dapat memahamkan tugasnya dengan baik. Jikalau negara akan dirugikan, maka raja tak perlu menepati janjinya. Jika kalau orang-orang itu baik semuanya, maka peraturan itulah yang buruk sekali. Akan tetapi oleh karena orang-orang itu jahat semua, maka peraturan itu adalah baik. Raja-raja telah memperoleh hasil-hasilnya yang besar karena mereka tidak menepati perjanjian-perjanjian perdamaian. Akan tetapi orang harus pandai memainkan peranan ini. Ia harus pandai berpura-pura dan menyembunyikan sesuatunya. Sebab barang siapa menipu selalu akan menemui orang yang suka ditipu. Demikianlah antara lain kata-kata Niccolo Machiavelli, sekedar untuk menjelaskan bagaimana ia telah melepaskan asas-asas moral dan kesusilaan dari asas-asas kenegaraan. Selanjutnya, sesuai dengan sifat naturalistisnya, Niccolo Machiavelli berpendapat bahwa hukum dan kekuasaan itu adalah sama. Sebab siapa yang mempunyai kekuasaan, ia mempunyai hukum, dan siapa yang tidak mempunyai kekuasaan tidak akan pernah mempunyai hukum. Dan yang paling baik memainkan peranan raja dalam semangat alam pikiran Niccolo Machiavelli adalah Kaisar Borgia. Sebab ia adalah raja yang paling unggul dalam lapangan kekerasan, penipuan, pembujukan, kelicikan, dan sebagainya semacam itu, sehingga ia banyak mempunyai harapan akan berhasil dalam mencapai kesatuan Italia sebagai tujuan. Selanjutnya dikatakan oleh Van Smith, akan tetapi setiap orang yang kenyataan daripada apa yang dapat dialami oleh panca inderanya, dan dengan demikian masih merasakan idealismenya sedikit dalam hatinya. Di samping naturalisme ini, tentu dalam hatinya akan mengandalkan sedikit perlawanan terhadap pemandangan Niccolo Machiavelli ini. Dengan demikian, tokoh ini yang dimaksud Niccolo Machiavelli akan lebih banyak mendapat nama buruk daripada nama masyhur, bukan karena ia kurang tepat menggambarkan kenyataan atau karena ia telah menentukan cara bertindak yang salah untuk menghadapinya, melainkan karena ia menolak segala sesuatu yang oleh zaman pertengahan dianjurkan pada umat manusia sebagai suatu cita-cita yang tinggi yang dapat memberi pedoman padanya. Dengan demikian, dengan mengajarkan manfaatnya bahkan keperluan dari kejahatan, Niccolo Machiavelli telah melukai perasaan kesusilaan yang tinggi dari banyak orang. Oleh karena itu, banyak orang yang menganggapnya seorang manusia yang jahat sekali dan menolak seluruh pribadi dan ajarannya. Frederick yang Agung misalnya merasa terkena sekali dalam perasaan kesusilaannya karena petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Niccolo Machiavelli kepada sang raja, sehingga ia menyuruh menerbitkan dalam tahun 1740 sebuah karangannya anti-Machiavelli dalam nama buku 2 prinsip dari Niccolo Machiavelli, dikupasnya bab demi bab. Seterusnya, akan tetapi kritik
politik. Kemudian dalam abad ke-19 dari Von Ranke dan Macaulay mengerti bahwa alam pikiran Niccolò Machiavelli belum lagi diseliti sedalam-dalamnya dan hanya ditampilkan dari sudut pikiran a priori dari si pembaca saja. Sebab Niccolò Machiavelli menghendaki hal yang baik, bukan yang jahat. Sesungguhnya kejahatan itu dalam ajarannya bukanlah tujuan, akan tetapi hanya suatu hal yang perlu untuk mencapai kebaikan. Apabila ini tidak mungkin tercapai dalam hidup ini dengan cara lain, dalam karangan-karangannya tak adalah bagian di mana tidak ternyata bahwa ini adalah pendirian si pengarang yang dimaksud Niccolò Machiavelli. Juga tidak pernah menganjurkan kejahatan itu kepada seseorang. Mereka senantiasa dan melulu untuk kepentingan orang yang mengabdi pada negara, dan tidak sekali-kali untuk memenuhi keserakahannya sendiri, melainkan untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan yang tak di luar kepentingan orang yang menjalankannya itu. Jadi dengan demikian soalnya menjadi bertambah sulit dan segala sesuatunya tergantung penerimaan serta penafsiran seseorang. Tetapi yang terang sikap yang diajarkan oleh Niccolò Machiavelli itu untuk para ahli negara bukannya pikiran yang asli daripadanya. Dahulu sudah ada pikiran itu. Carlos Binois misalnya telah mengarang sebuah buku mengenai Machiavellisme dalam masa sebelum Niccolò Machiavelli hidup, terutama di kalangan bangsa Romawi. Pikiran Machiavellisme itu sudah mempunyai arti yang besar dalam kehidupan negara, akan tetapi belum pernah mempunyai dasar yang teoritis, sebab sebagai teori pikiran tersebut amat bertentangan dengan alam pikiran ideal dari zaman itu, terlebih dengan alam pikiran universal teologis dari zaman abad pertengahan. Dalam pikiran tentang negara dan hukum hanya memandang Machiavelli sebagai seorang realis. Bagaimana pikiran Niccolò Machiavelli mengenai bentuk-bentuk pemerintahan? Menurut pendapatnya, bentuk yang paling baik adalah monarki. Mengapa demikian? Dari alam pikirannya, ia mengatakan apabila orang-orang itu ekonomi sama kuatnya, maka sebaiknya dilaksanakan sistem pemerintahan yang demokratis. Ia memberikan nilai yang tinggi kepada demokrasi itu, akan tetapi untuk itu diperlukan keseluruhan daripada warga negara yang mengerti dan mempunyai selera untuk usaha bersama itu. Sedangkan bentuk aristokrasi ditolaknya. Dengan ajaran Niccolò Machiavelli tersebut di atas, kita sesungguhnya telah langsung memasuki praktek ketatanegaraan dan pikiran-pikiran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance dengan segala kebaikan dan keburukannya dari paham individualisme yang merajai pada zaman itu. 2. Thomas Morus. Thomas Morus dilahirkan di London. Ia hidup pada tahun 1478 sampai 1535. Ayahnya seorang hakim. Di masa kecilnya, Thomas Morus sangat mengagumkan. Ia seorang anak yang ajaib, sebab baru berumur 18 tahun ia telah termasyhur di seluruh dunia dalam lapangan kesusastraan berhubung dengan karangan-karangannya tentang zaman klasik. Jabatannya kemudian ada sebagai pengacara yang ulung, dan karena itu ia menjadi dekat dengan Raja Henry VIII. Tetapi karena suatu hal, yaitu karena ia tidak mau menyetujui dan tidak memberikan bantuannya dalam hal penceraian raja tersebut dengan permasyurinya, ia dipenjara di Tower dan kemudian dihukum mati pada tahun 1535. Apabila pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance telah diungkap oleh seorang sarjana besar Italia yang bernama Niccolò Machiavelli, maka di Inggris pada tahun 1516, jadi beberapa tahun setelah terbitnya buku Dua Prinsip dari Niccolò Machiavelli, Thomas Morus menerbitkan sebuah buku karangannya yang sesungguhnya tidak ada sangkut pautnya dengan masa pemikiran tentang negara dan hukum, karena buku tersebut bersifat roman kenegaraan, yaitu De Optimo Rei Publica, Statu de Quae Nova Insulut Utopia, tentang susunan pemerintahan yang paling baik dan tentang pulau yang tidak dikenal yang dinampakkan negara entah berantah, atau dengan singkat disebut utopia. Karena tulisannya itulah norma Thomas Morus terkenal di seluruh dunia dan bahkan namanya dapat diabadikan dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum. Meskipun buku Utopia dari Thomas Morus itu bersifat roman kenegaraan, tapi seperti halnya dengan buku-buku roman kenegaraan lainnya, di dalamnya itu memuat suatu keanehan, yaitu bahwa orang dengan berkedok suatu cerita yang sifatnya dibuat-buat dan hanya merupakan khayalan belaka, telah menggambarkan dengan jelas dan gamblang serta dengan berani suatu susunan masyarakat negara yang sempurna, dan di dalamnya itu sudah mengandung atau tersimpul suatu kritikan yang tajam serta pendapat yang buruk terhadap negara yang ada, dan pokok hakikatnya itu terletak pada keadaan bahwa sifat-sifat dan cara hidup tertentu yang dihayalkannya itu dalam negara khayalan itu tetap hanya merupakan angan-angan atau impian belaka. Sebab kalau tidak demikian, maka buku-buku karangan Plato juga Aristoteles itu juga akan termasuk dalam kategori roman kenegaraan. Buku Utopia dari Thomas Morus dibagi dalam dua bagian. Buku yang pertama belum menggambarkan negara model yang dimaksud, melainkan baru menggambarkan keadaan yang menyebabkan serta menghilmi Thomas Morus menciptakan negara modelnya, yaitu keadaan di mana rakyat itu mengalami tekanan-tekanan baik dari raja maupun dari
para bangsawan yang menyebabkan kesengsaraan rakyat terutama dalam lapangan ekonomi. Dengan demikian, kejahatan merajalela dan merosotnya moral. Sedangkan raja dan para bangsawan yang menganggur itu hidup dengan mewah dan berfoya-foya. Padahal, rakyat yang kerja keras siang malam hidupnya tidak lebih baik daripada seekor lembu penarik pedati. Jadinya, dengan demikian apa yang dinamakan keadilan tidak ada sama sekali. Itulah keadaan di Inggris pada waktu itu, sampai soal kepercayaan atau agama tidak ada kebebasan sama sekali. Buku kedua menggambarkan negara model yang dihayalkan oleh Thomas Morus, bahwa keadaannya di utopia lain. Seorang penakluk utopis telah membuat penduduk aslinya yang biadab menjadi suatu nati atau bangsa. Maka muncullah sudah 54 kota yang indah. Pusatnya ialah kota Amaurotum. Ia adalah negara pertanian dan letaknya Amaurotum banyak persamaannya dengan letak kota London. Penduduk dibagi-bagi dalam keluarga-keluarga pertanian yang masing-masing terdiri dari 40 orang. Di atas keluarga sembilan itu ada seorang pilar, sedangkan di atas 10 pilar, jadi di atas 300 keluarga ada seorang protopilar. Para pilar itu memiliki rajanya dan sebuah senat membuat undang-undang. Setiap orang wajib bekerja, tapi lamanya hanya 6 jam sehari. Sedangkan orang-orang boleh tidur selama 8 jam sehari. Hanya mereka yang mempelajari ilmu pengetahuan dibebaskan dari kewajiban itu. Waktu-waktu makan diadakan bersama-sama. Meskipun ini tidak diwajibkan, demikian pula aturannya untuk pemeliharaan orang-orang sakit. Anehlah pendapat-pendapat dari kaum utopia tentang hal emas, perak, dan mutam nikam. Yang terakhir ini adalah barang-barang permainan anak-anak. Sedang yang pertama dipakai untuk belenggu budak-budak. Pengajaran diselenggarakan dengan baik dan tetap skolastik dan dialektik tidak diajarkan. Ilmu falak ada, filsafat mereka ada filsafat epikuris sebab mereka juga mengejar kebahagiaan dan kenikmatan. Mereka memajukan kesebahatan dan keindahan. Jumlah undang-undang sedikit sekali, pengacara-pengacara tidak diperlukan, perceraian diperlukan, tetapi hal ini jarang sekali terjadi. Mereka suka berlapang dada di lapangan keagamaan. Setiap kota berbeda dalam hal upacara-upacara keagamaannya. Ini menunjukkan adanya kebebasan memeluk agama. Soal mati tidak dipikirkan, malahan ini adalah hal yang diharap-harapkan. Karena mati itu untuk mereka berarti beralih kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, orang tidak perlu takut akan kekurangan mata pencaharian dan kekurangan makanan. Demikianlah gambaran negara modern dalam utopianya Thomas More, yang tidak lain merupakan kritikan yang tajam terhadap ketidakadilan di Inggris pada waktu itu, terhadap kaum feodal, kaum bangsawan, dan terutama secara diam-diam merupakan gugatan terhadap hasil daripada keluarga Raja Tudor yang waktu itu memerintah di Inggris untuk mencapai kekuasaan absolut dalam lapangan ketatanegaraan. Thomas More sendiri dalam batinnya sesungguhnya berkeberatan terhadap utopianya itu. Oleh karena suatu masyarakat di mana keadaan hidup dan harta benda diatur secara komunistis dan tanpa ada uang, akan mematikan semua pengertian tentang esensi, keindahan, dan kegemilangan. Hal-hal yang justru penting dalam kehidupan negara, tetapi oleh karena keadaan terpaksa ia berbuat demikian dan menutup mulutnya rapat-rapat. 3. Jean Modin. Jean Modin adalah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum dari negara Prancis yang banyak juga dipengaruhi oleh keadaan pada zaman Renaissance. Ia hidup pada tahun 1530 sampai 1596. Ia adalah seorang realistis, pemerintahan absolutisme di bawah kekuasaan Henry IV. Ini adalah bentuk pemerintahan baru yang sama sekali tidak dikenal pada zaman abad sejarah baru. Di sini pun individualisme akan lekas diganti oleh bentuk baru, ialah kolektivisme yang akan segera mengakhiri individualisme itu sama sekali. Kekuasaan absolutisme di bawah pemerintahan Henry IV ini telah berlangsung lama, dari tahun 1589 sampai 1610, maka telah berakar kuat pada sistem ketatanegaraan Prancis. Maka sudah barang tentu perubahan-perubahan yang penting dalam hubungan kekuasaan dirumuskan dan dibenarkan dalam bentuk yuridis secara ilmiah. Hal inilah yang dilakukan oleh Jean Bodin dalam buku karangannya Les Cinq Livres de la République yang diterbitkan pada tahun 1576. Jadinya ajaran Jean Bodin itu sebetulnya hanyalah memberi dasar-dasar yuridis terhadap kekuasaan absolut di bawah pemerintahan Henry IV tadi. Sama halnya dengan Niccolo Machiavelli, Jean Bodin juga menyatakan bahwa tujuan negara itu adalah kekuasaan. Definisinya tentang negara adalah sebagai berikut. Negara adalah keseluruhan dari keluarga-keluarga dengan segala miliknya yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat. Jadi seperti Aristoteles, Jean Bodin berpendapat bahwa keluarga itu adalah asal atau dasar daripada negara. Baik menurut logika maupun menurut sejarah, kekuasaan negara mengharuskan membatasi kebebasan bertindak menurut alam
Sejak menurut Alam, dalam keluarga itu ada pater familias. Sebagai kepala keluarga, ia melakukan pembatasan dalam keluarga. Dasar masyarakat adalah naluri, sedang dasar negara ada kekuasaan. Pada mulanya hanya ada satu keluarga, kemudian keluarga lainnya bergabung dan merupakan suatu kesatuan. Oleh karena dengan demikian itu mereka secara bersama-sama dapat mempertahankan diri dengan baik. Dan dalam keadaan itu pula kebebasan alam lenyap. Sampai di sini pendapatnya sama dengan Aristoteles. Akan tetapi untuk selanjutnya pendapatnya berbeda, yaitu mengenai pemimpin atau penguasa yang pertama. Kalau menurut Aristoteles penguasa yang pertama itu dipilih oleh rakyat, sedangkan menurut Jean Bodin penguasa yang pertama itu adalah pemimpin militer yang memperlihatkan kekuasaannya. Sesuai dengan pendapatnya tentang tujuan negara, maka Jean Bodin mengatakan bahwa negara merupakan perwujudan daripada kekuasaan. Untuk memperkuat pendapatnya itu, maka ia lalu merumuskan pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyatnya, tanpa ada suatu pembatasan apapun dari undang-undang. Dalam perumusannya, atau lebih tegas definisinya ini sekaligus terkandung pengertian negara dan kekuasaan raja. Raja tidak terikat oleh kekuasaan undang-undang. Raja adalah yang menetapkan undang-undang. Yang dimaksud dengan undang-undang adalah hukum positif. Jadi, buku hukum Tuhan atau hukum alam perlu diingat bahwa sesungguhnya telah pengertian kedaulatan itu dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum belum pernah mendapatkan kesatuan pendapat. Dalam arti bahwa masing-masing sarjana memberikan perumusan pengertian kedaulatan menurut pendapatnya sendiri-sendiri. Juga, apakah pengertian kedaulatan itu sama dengan pengertian sovereignty? Kalau menurut Jean Bodin, tadi kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara, yaitu sifatnya satu, tunggal. Ini berarti bahwa hanya negaralah yang memiliki. Jadi di dalam negara itu tidak ada kekuasaan lainnya lagi yang berhak menentukan atau membuat undang-undang atau hukum. 2. Asli. Ini berarti bahwa kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain. Jadi tidak diturunkan atau diberikan oleh kekuasaan lain. Jadi misalnya provinsi atau kota raja itu tidak mempunyai kedaulatan karena kekuasaan yang ada padanya itu tidak asli sebab diperoleh dari pusat. 3. Abadi. Ini berarti bahwa yang punya kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu adalah negara. Yang menurut pendapat Jean Bodin negara itu adanya abadi. 4. Tidak dapat dibagi-bagi. Ini berarti bahwa kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada orang atau badan lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Konsepsi Jean Bodin tentang pengertian kedaulatan tersebut di atas sebetulnya mempunyai suatu kelemahan, yang meskipun ini telah disadari oleh Jean Bodin sendiri, ialah bahwa ia tidak memisahkan antara pengertian negara dengan pemerintah. Ini merupakan kelemahan dari teorinya, sebab lalu berarti bahwa kedaulatan negara sama dengan kedaulatan pemerintahannya. Karena pemerintah itu tidak abadi, maka ini berarti bertentangan dengan unsur abadi dari kedaulatan di dalam teorinya. Tadi dikatakan bahwa hal ini sebenarnya telah disadari oleh Jean Bodin. Jadi di sini tentu ada maksudnya. Memang ada, ialah Jean Bodin ingin membentuk suatu pemerintahan sentral yang absolut, dan ini hanya dapat dilaksanakan dalam pemerintah. Dalam hal ini adalah raja. Mengapa demikian? Sebabnya ialah negara itu merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedang pemerintah atau raja itu mempunyai pengertian yang konkret. Maka akhirnya raja inilah yang memiliki kedaulatan, dengan pengertian bahwa raja harus dapat mengatasi kekacauan dalam negara. Dengan demikian, Jean Bodin memberikan kepada raja kekuasaan yang bahwa Jean Bodin tidak menyetujui adanya badan perwakilan yang punya kekuasaan di samping raja. Ia hanya dapat menerima bila badan perwakilan itu terdiri dari suatu kelas atau kasta dan yang hanya mempunyai kekuasaan untuk memberi nasihat saja kepada raja. Di atas setelah dikatakan bahwa Jean Bodin tidak membedakan antara negara dengan pemerintah, karena pembedaan ini memungkinkan timbulnya bermacam-macam bentuk pemerintahan, dan dengan demikian kedaulatan itu akan dilakukan dengan berbagai cara. Sejak Aristoteles telah dibedakan secara tradisional bentuk-bentuk monarki, aristokrasi, dan demokrasi, Jean Bodin sama sekali tak mau tahu terhadap bentuk-bentuk campuran. Bentuk yang terbaik baginya adalah monarki yang sifatnya turun-temurun, di mana hanya orang laki-laki sajalah yang boleh memerintah. Ini satu-satunya bentuk negara. Pengaruh ajaran Jean Bodin adalah besar sekali, tidak hanya di Prancis, di mana raja-raja mendapatkan sandaran atau dasar yuridis untuk usaha politiknya dan memperluas serta memperkuat kekuasaannya. Juga di Inggris, ajaran Jean Bodin itu mendapatkan sambutan baik sekali. Tetapi yang terang, ajaran Jean Bodin ini memperkuat timbulnya sistem pemerintahan yang bersifat absolut. Ini menjadikan ia seorang ahli pemikir yang asli dan kuat, dan yang meletakkan dasar
dasar pemikiran untuk abad-abad yang akan datang. Hanya saja dari ajarannya ada kelemahannya lagi, yaitu bahwa ia tidak berani menyingkirkan hukum Tuhan dan hukum alam seluruhnya dari sistemnya yang sangat positif itu. Meskipun pemikiran yang dimaksud itu perlu, karena itu tidak teranglah bagaimana hubungan antara raja yang berdaulat dengan kedua macam hukum tadi. Tidak terjadi sama sekali tentang adanya hak dari rakyat terhadap rajanya untuk berdasarkan kekuasaannya pada hukum Tuhan atau hukum alam. Kedua hukum tersebut tidak mempunyai arti sama sekali dalam hukum positif. Maka kemudian timbullah pendapat umum bahwa kekuasaan absolut daripada raja itu bersifat hukum Tuhan. Jadinya dengan demikian raja tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap rakyatnya, kecuali bertanggung jawab kepada Tuhan nanti di akhirat. Yang terang akibat daripada perselisihan itu yaitu perselisihan antara hukum Tuhan dengan hak absolut dari raja adalah timbulnya sistem pemerintahan absolut yang dimulai dari tahun 1572 yang akan berlangsung terus nanti sampai abad 17. Sistem pemerintahan absolut ini nanti akan dilawan dan akan dibatasi oleh kaum monarkomakan dengan dasar-dasar ajaran agama.